Ketika Wei Hong menatap Ling Miaoke yang sedang merangkak di atasnya, senyum tersungging di bibirnya. Tadi malam, ia memahami aturan Sekte Ilusi. Meskipun pada akhirnya ia tidak memakan Ling Miaoke, ia masih selangkah lagi menuju kesuksesan. Karena sudah tahu beritanya, Wei Hong tidak bisa membiarkan Tianba pergi apapun yang terjadi. Mengenai apa yang harus dilakukan, ia akan memutuskan setelah tiba di Rerun Dewa Baize. Saat itu, terdengar sorak-sorai dari markas besar Sekte Pantom. Kakak Kong datang. Sudah dengar. Haha, kali ini kita, Sekte Hantu, harus menguasai Rerun Dewa Baize untuk diri kita sendiri. Suara lengkingan pelan dari luar membuat Wei Hong sedikit mengernyit, dan Ling Miaoke pun terbangun. Setelah mendengar suara-suara di luar, ia pun sedikit gembira kakak senior Kong benar-benar datang sendiri. Siapa orang ini? Wei Hong berkata sambil sedikit mengernyit. Kakak senior Kong adalah murid paling luar biasa di generasi kita. Kultivasinya mencapai tingkat raja belum lama ini. Aku tak menyangka ketua sekte akan mengizinkan kakak senior Kong datang. Ling Miaoke memanggil dengan lembut, seolah teringat sesuatu. Wei Hong, sebaiknya kau cepat pergi. Dengan kekuatan kakak senior Kong, dia mungkin bisa menemukanmu. Dan aku harus keluar untuk menyambutnya. Seolah teringat sesuatu, Ling Miaoke segera berkata kepada Wei Hong. Kau merasa aku tak berguna, jadi kau mengusirku. Bagaimana mungkin Wei Hong berbaring di tempat tidur dan tidak beranjak sama sekali? Ia malah menatap Ling Miaoke dengan senyum tipis. Saat itu, Ling Miaoke, dengan tubuh putihnya, muncul dengan sempurna di hadapan Wei Hong. Melihat Wei Hong sebagai penjahat, Ling Miaoke bingung harus tertawa atau menangis. Namun, saat itu, Ling Miaoke harus berkata, Wei Hong, jangan membuat masalah lagi. Kakak senior Kong akan datang, dan aku akan menyambutnya. Ling Miaoke berhenti memperhatikan Wei Hong dan mengenakan pakaiannya di depannya. Pada saat yang sama, ia mengerutkan kening pada Wei Hong dan berkata, kau benar-benar tidak mau pergi. Tidak, melihat Ling Miaoke dengan acuh tak acuh, Wei Hong terkekeh. Setelah Ling Miaoke mengenakan pakaiannya, ia melihat Wei Hong masih terbaring di tempat tidur dengan ekspresi memerintah di wajahnya, dan ia pun tak kuasa menahan amarahnya. Di saat yang sama, ia berbisik, kalau kau tidak pergi sekarang, situasinya akan sangat sulit. Hei, kalau kamu mau pergi, kamu harus memuaskanku. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba duduk. Mendengar suara lembut Ling Miaoke, ia memeluknya dan berbisik di telinga Ling Miaoke, lakukan lagi untukku, dan aku akan pergi. Merasakan napas Wei Hong, Ling Miaoke sedikit gemetar, tetapi berbisik sudah terlambat. Belum terlambat. Kalau kau terus bicara omong kosong, aku khawatir sudah terlambat. Wei Hong tersenyum tipis dan berkata lembut. Ling Miaoke melirik Wei Hong dengan sedikit pesona dan berkata lembut, jangan bergerak. Aku tidak ingin pakaianku rusak. Pada saat ini, Ling Miaoke menundukkan kepalanya sedikit, dan di bawah ekspresi Wei Hong yang sedikit nyaman, dia mulai menelan ludah bolak-balik, sementara Wei Hong tersenyum tipis dan berkata, lumayan, ada peningkatan dari tadi malam. Mendengar godaan Wei Hong, Ling Miaoke hanya mengabaikannya saja, tetapi malah berusaha lebih keras untuk mengusir Wei Hong. Adik Miaoke belum keluar. Tianba melirik semua orang dan berkata kepada Liu Bao. Tidak, aku khawatir aku terlalu lelah tadi malam, jadi aku istirahat dulu. Liu Bao berpikir sejenak dan berkata. Lupakan saja, aku akan meneleponnya. Akan buruk jika kakak senior melihatnya. Tianba menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berbicara. Adik perempuan Miaoke, kakak senior akan segera datang, apakah kamu sudah bangun? Kali ini, setelah belajar dari pelajaran tadi malam, Tianba tidak langsung menyerang. Menurutnya, setelah Rerun Dewa Baize, Ling Miaoke tetap miliknya. Kakak Tian, ayo berangkat. Ling Miaoke keluar dari kamarnya dan berkata lembut. Adik perempuan, apakah kamu demam? Tianba menatap Ling Miaoke dan melihat ada air mata di matanya dan wajahnya memerah, jadi dia tak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, terima kasih kakak senior Tian atas perhatianmu. Ling Miaoke diam-diam mengumpat Wei Hong 100 kali dalam hatinya, lalu berkata kepada Tianba sambil tersenyum paksa. Saat Tianba dan Ling Miaoke sedang berbicara, seberkas cahaya merah menyala di kejauhan, seolah menembus langit. Cahaya merah itu bagaikan pelangi, dengan suara memekakkan telinga, dan seketika memenuhi seluruh langit. Memanggil, suara gemuruh terdengar, dan semua orang mendongak, hanya untuk melihat bahwa cahaya merah itu sebenarnya dipancarkan oleh seekor burung phoenix raksasa. Raungan dan cahaya merah membara yang dipancarkannya membuat pasukan lain dikam waspada. Burung phoenix itu sangat cepat. Hanya dalam satu tarikan napas,
ia tiba di atas Sekte Pantom. Di atas Phoenix itu, ada sosok berjubah biru, berdiri melayang di sana. Ekspresinya agak acuh tak acuh, pakaiannya berdesir, dan ia memiliki temperamen yang luar biasa. Orang-orang dari Sekte Pantom di bawah sudah berlutut di tanah. Selamat datang, kakak senior. Sebuah suara yang seragam terdengar, mengguncang langit. Momentum Sekte Pantom tampak mengembun dalam sekejap. Melihat sosok biru itu, Wei Hong, yang tak jauh darinya, memancarkan secercah cahaya di matanya. Kultivasi tingkat dewa memang luar biasa. Dengan kekuatan jiwanya yang dahsyat, Wei Hong secara alami dapat melihat bahwa burung Phoenix di tubuh Kong Xiang telah dipadatkan oleh energi sejatinya dan bukanlah burung Phoenix sungguhan. Namun, meskipun begitu, Wei Hong sudah merasa ngeri entah kenapa. Di kejauhan, beberapa pasukan memandang Kong Xiang dengan berbagai macam pandangan, tetapi Lin Yu dari Sekte Roh Pedang menunjukkan sedikit rasa jijik. Menghitung waktu, orang-orang dari Sekte Roh Pedang mereka seharusnya segera tiba. Ku bilang, Kong Xiang, setiap kali kau muncul, kau selalu bertingkah keren dan elegan, tapi apa gunanya apa kau sedang mencoba merayu seorang gadis? Sementara yang lain masih terkesan dengan aura Kong Xiang, suara samar lain terdengar dari kejauhan. Suara ini mengandung nada meremehkan dan mengejek, serta arogan dan mendominasi hingga ekstrim. Desir, di kejauhan, cahaya pedang yang sangat tajam terlihat membelah langit, dan cahaya pedang yang tak berujung itu memancarkan warna haus darah, yang sangat mengerikan. Pedang panjang di tangan orang-orang di bawah seolah ingin patah tanpa sadar. Cahaya pedang perak membentuk langit yang melengkung. Sesosok datang dari kejauhan. Ia berpakaian putih dan berekspresi tenang, tetapi tatapannya sangat dingin, menampakkan tatapan yang mendominasi dan tak terkendali. Ia berpakaian putih bak salju, dengan rambut panjang tergerai, dan auranya bahkan lebih kuat daripada Kong Xiang. Begitu ia muncul, Lin Yu dan Lin Fan, serta banyak orang lain dari Sekte Roh Pedang, semuanya sangat gembira dan berkata dengan hormat, "Selamat datang, kakak senior Bai." Baiklah, kami di Sekte Roh Pedang tidak melakukan hal-hal semacam ini. Pria yang dipanggil kakak senior Bai itu melambaikan tangannya sedikit. Pada saat yang sama, ia menatap Kong Xiang dan mencibir, "Kong Xiang, aku tidak menyangka kau akan datang ke sini." "Haha, aku juga tidak menyangka itu kamu." Mata Kong Xiang penuh kesombongan, dan ia tersenyum tipis. Pada saat yang sama, ia menatap kehampaan dan bergumam, "Setiap kali, Sekte Pedang adalah yang terakhir muncul. Sepertinya kebiasaan ini tidak akan pernah bisa diubah. Sekte Pedang itu bahkan lebih sok daripada Sekte Ilusi milikmu." Setelah mendengar apa yang dikatakan Kong Xiang, kakak senior Bai mendengus dingin. "Haha, kau menjelek-jelekkan kami lagi di belakang. Kami di Sekte Pedang hanya bertindak berdasarkan dorongan hati, tidak seperti kau di Sekte Roh Pedang, yang sangat munafik." Tawa gemuruh yang keras terdengar, dan seluruh langit tampak bergetar beberapa kali. Cahaya pedang yang sangat mengerikan menebas dengan cepat dari kejauhan, dan pada saat menebas, pedang itu berubah menjadi kereta perang. Ledakan, hanya beberapa sinar pedang yang terlihat, tetapi mereka langsung berubah menjadi sekelompok kuda ganas, melangkah di kehampaan dan bergemuruh. Di kereta perang di belakang mereka berdiri seorang pria berjubah merah, berdiri dengan gagah, memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Ledakan. Tanpa diduga, kuda ganas itu bahkan tidak berhenti dan langsung menyerbu ke arah kakak senior Bai, namun kakak senior Bai menebas dengan pedangnya, tetapi tidak terjadi tabrakan di udara dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Pengendalian yang begitu kuat atas niat pedang yang begitu mendominasi. Wei Hong menatap pria berjubah merah itu dengan tatapan ngeri, lalu berkata dengan suara lirih. Aura dari ketiga pendekar tingkat raja itu sendiri sudah cukup untuk membuat yang lain takut, tetapi Wei Hong merasa jika ia bertarung melawan ketiga orang ini, ia mungkin takkan mampu menahan satu jurus pun dari mereka. Ini merepotkan. Wei Hong berpikir dengan suasana hati yang sedikit tertekan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa selain Kong Xiang, Bai Liu dan Dao Wuqing juga akan muncul. Ya, bisa dikatakan bahwa mereka bertiga telah menembus level raja satu demi satu, terlepas dari urutan mereka. Bisa dikatakan bahwa di antara rekan-rekan mereka, tak seorang pun di seluruh benua Tianfeng yang bisa mengalahkan mereka. Apa tujuan ketiga orang ini datang ke sini? Semua orang membicarakannya, tetapi seseorang terkekeh dan berkata, "Ada cukup banyak prajurit dari alam roh binatang saat ini. Jika kita tidak mengirim ketiga orang ini ke sini, bukankah umat manusia kita akan malu?" Ya, memang ada cukup banyak monster kuat di ras Ibel. Sayangnya, ini benar-benar pukulan telak. Pukulan itu masih akan datang,
tunggu dan lihat saja. Saat semua orang sedang berbicara, auman monster terdengar di kejauhan. Kemudian, semua orang terkejut. Di kejauhan, mereka melihat seekor monster Bai Ze raksasa, yang telah berubah menjadi energi sejati. Dan di atas kepala monster Bai Ze itu, seorang pria dengan wajah sedikit tersenyum duduk di atasnya. Auranya begitu mengerikan. Setelah itu, seekor naga raksasa ilusi meraung tanpa henti, dan di atas kepala naga itu terdapat seorang gadis berpakaian kuning, yang berdiri di sana dengan tatapan dingin di matanya yang membuat orang-orang menjaga jarak, melayang di udara. Di tengahnya, terdapat seekor binatang mitos bifang raksasa, yang juga bertransformasi menjadi ki sejati. Dan di atas kepala bifang tersebut terdapat seorang pria dengan tatapan mata arogan dan raut wajah yang sedikit meremehkan, seolah-olah tidak ada yang layak diperhatikannya. Ketika Wei Hong menatap pria itu, ia tampak kehilangan kendali. Kemarahan berkilat di matanya, dan geraman pelan terdengar dari tenggorokannya Biyun. Menatap Biyun yang masih penuh kesombongan, seolah-olah semua orang seperti semut di matanya, mata Wei Hong memancarkan niat membasmi yang dingin, dan auranya seperti gunung berapi yang bisa meledak dalam sekejap. Wei Hong, apa kau gila, kau tidak mungkin bisa menandingi Biyun saat ini. Seber mendengus dingin dan berteriak keras dalam hati Wei Hong. Saat Seber berteriak, ekspresi Wei Hong sedikit membaik, tetapi ia mengepalkan tangan kanannya begitu erat hingga kukunya menancap ke dalam daging, dan ia tidak berkata apa-apa. Ya dewa, para pria kuat dari alam roh binatang, klan Bai Ze, klan Bifang, dan klan naga semuanya ada di sini. Ya, kalau bukan karena Kong Xiang dan dua orang lainnya, aku khawatir kita akan semakin malu. Benar sekali, dunia roh binatang ibel ini terlalu kuat. Beberapa master manusia di sekitar sedang berbicara dengan suara pelan saat ini, dan pria yang tersenyum di atas binatang suci Bai Ze terkekeh dan berkata, sepertinya kita perlu menunggu sedikit lebih lama untuk kunci ketiga dan keempat. Kita datang terlalu cepat. Batas waktunya hampir tiba, saatnya untuk datang, kata gadis berbaju kuning acuh tak acuh dengan ekspresi dingin. Bai Yang, apa semua kuncinya ada di tangan keluarga Bai Mu? Kau hanya sengaja membuatnya misterius, kata Bi Yun dingin dengan mata berbinar. Haha, meskipun ini peninggalan keluarga Bai Zeku, sekarang setelah muncul di dunia, keluarga Bai kami tidak terpikir untuk mengambil semuanya untuk diri kami sendiri, dan kami tidak bisa mengambilnya semua untuk diri kami sendiri. Pria yang dipanggil Bai Yang itu tertawa, lalu berkata sambil tersenyum. Kita tinggal menunggu kunci keempat. Kunci ketiga ada padaku. Kong Xiang mendengus dingin, lalu tiba-tiba menarik tangan kanannya ke arah kehampaan. Cahaya lembut yang berkilauan melilit pola yang persis sama dengan lubang kunci, yang merupakan salah satu kuncinya. Sepertinya kita hanya perlu menunggu kunci keempat. Ketika Bai Yang melihat kunci itu, matanya berbinar gembira dan dia terkekeh. Pada saat ini, semua orang juga menunjukkan kebahagiaan di mata mereka. Wei Hong takut ia tak akan sanggup lagi tinggal di sini lebih lama lagi, jadi ia diam-diam mundur dan menemukan sudut kosong. Baru kemudian tatapannya berubah menjadi sangat tajam. Seber, bisakah kau merasakan tingkat kultivasi Biyun di tingkatan Raja? Ekspresi Wei Hong sedikit galak, lalu ia menggertakkan gigi dan berteriak. Di antara mereka yang sedikit, Biyun seharusnya memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Mengenai berapa tingkatan monark yang dimilikinya, aku benar-benar tidak tahu. Saibo menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di matanya dan berkata sambil mengerutkan kening. Awalnya, Wei Hong merasa seperti semut di tangan Biyun. Namun, setelah Wei Hong mencapai tingkat ke-9 kaisar, ia masih merasa bahwa ia bukan tandingan Biyun. Wei Hong bahkan merasa bahwa, seperti yang dikatakan Biyun, ia hanyalah seekor semut. Mengaum, raungan marah keluar dari tenggorokan Wei Hong, dan ia memukul tanah dengan tangan kanannya. Tangan kanannya hampir berdarah, tetapi Wei Hong tampaknya tidak merasakan sakit apapun. Kemudian, Wei Hong tiba-tiba berdiri dan ketenangannya langsung pulih. Aku akan melampauimu. Wei Hong tampak sangat acuh tak acuh. Pada hari ini, selain melihat 6 kultivasi tingkat raja, hal yang paling menggembirakan bagi semua orang adalah ditemukannya kunci ketiga. Artinya, mereka hanya perlu menunggu kunci terakhir muncul, barulah mereka dapat membuka rerun Dewa Bai Ze. Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi sangat gembira. Dalam sekejap mata, langit tertutup kabut tebal. Matahari terbenam, dan di malam pegunungan Tianfeng, auman monster terdengar dari waktu ke waktu. Namun, jelas bahwa monster-monster ini juga tahu tentang orang kuat yang datang hari ini, jadi tidak ada yang mempertaruhkan nyawa untuk menyerang. Wei Hong tidak pergi mencari Ling Miaoke di malam hari. Sebaliknya,
Ia membangun tenda sendiri dan berlatih perlahan. Di tengah malam, pintu tenda Wei Hong terbuka, dan sesosok hantu bergegas masuk. Wei Hong membuka matanya, menatap Ling Miaoke di depannya, mengerutkan kening, dan bertanya mengapa kamu di sini. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Ling Miaoke merasa sedikit sedih sejenak, lalu menatap Wei Hong dan berkata, tidak bisakah aku ikut? Melihat ekspresi Ling Miaoke yang seperti anak kecil, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Jika sebelum hari ini, Wei Hong mungkin akan bercanda, tetapi sekarang Bi Yun ada di sini, Wei Hong merasa jantungnya seperti diremas, membuatnya sulit bernapas. Wei Hong tahu dalam hatinya bahwa Bi Yun mungkin adalah ibel dalam dirinya. Melihat Wei Hong memejamkan mata dan mengabaikannya, Ling Miaoke merasa pusing sejenak. Ia menatap Wei Hong, memaksakan diri untuk berdiri diam, dan bertanya dengan dingin, kau takut? Ling Miaoke tentu saja berpikir Wei Hong pasti melihat Kong Xiang hari ini. Itulah sebabnya ia ketakutan. Ia membuka matanya sedikit dan melihat ekspresi Ling Miaoke yang menyedihkan. Wei Hong menggelengkan kepala dan tertawa, apa yang kau pikirkan, cepat kembali tidur. Aku akan membawamu pergi setelah kita keluar dari Rerun Dewa Baize. Apa? Mendengar kata-kata Wei Hong menunjukkan sedikit ketidakpercayaan dan berkata dengan suara bingung. Ku bilang, begitu kau keluar dari Rerun Dewa Baize, aku akan membawamu pergi. Apa kau mengerti sekarang, tanya Wei Hong ringan. Tapi, kakak senior Tianba. Sebuah cahaya melintas di mata Ling Miaoke, lalu dia berkata dengan sedih. Ini bukan sesuatu yang perlu kau pikirkan. Masalah ini seharusnya diserahkan kepada laki-laki untuk dipikirkan. Sekarang, kembalilah tidur dengan patuh. Wei Hong menatap Ling Miaoke, suaranya masih datar. Tapi aku selalu merasa kau berbohong padaku. Kalau kau tidak berbohong padaku, kenapa ekspresimu begitu tenang? Ling Miaoke tidak pergi, melainkan menatap Wei Hong dan berkata sambil mengerutkan kening. Desir. Wei Hong memeluk Ling Miaoke, menciumnya erat-erat, lalu berkata, percayakah kau kali ini aku perlu menyiapkan beberapa hal. Aku akan memuaskanmu setelah kita keluar dari Rerun Dewa Baize. Sambil berbicara, Wei Hong memasukkan tangan kanannya ke dalam pakaian Ling Miaoke dan mencengkeram tubuh bagian bawahnya dengan kuat. Ling Miaoke berdiri sambil berteriak dan bersenandung pelan, nakal. Melihat Ling Miaoke menghilang di kejauhan, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Tianba, dengan tingkat kultivasi setengah langkah raja, tekanannya begitu besar. Pada saat ini, suara sebar yang sedikit bersemangat terngiang di benak Wei Hong, Bai Ling sudah bangun. Setelah mendengar apa yang dikatakan sebar, mata Wei Hong dipenuhi kegembiraan. Ia muncul di mutiara Pluto dalam sekejap mata. Ia melihat Bai Ling sudah bangun. Wei Hong langsung menyuruh Bai Ling keluar, menatap Bai Ling, dan bertanya dengan sedikit khawatir, Bai Ling, bagaimana perasaanmu? Hah, siapa kau? Kenapa aku di sini? Di mana ini? Di mana orang-orangku? Bai Ling menatap Wei Hong dan tiba-tiba berteriak, ekspresinya menjadi sangat gembira. Bai Ling, aku Wei Hong. Apa kau tidak mengenaliku? Melihat Bai Ling seperti ini, Wei Hong berkata dengan terkejut. Jangan tanya, Wei Hong, apa kau lupa apa yang dia katakan tentang kehilangan ingatannya? Sebar menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara. Guk, haha. Untungnya, aku, Paman Guk, sudah siap. Sebar sangat gembira, tetapi dia mengeluarkan batu spiritual dan berkata kepada Bai Ling, lihat apa ini. Wah, aku sudah melakukan persiapan sebelumnya. Aku sudah memurnikan batu ingatan secara langsung. Dengan batu ingatan ini, dia akan bisa mengingat beberapa hal, kata Sebar bangga. Seperti yang diharapkan, Bai Ling terharu dan berkata kepada Wei Hong, terima kasih, Wei Hong. Wei Hong melambaikan tangannya sedikit. Yang sedang dipikirkannya sekarang adalah apakah ia harus pergi ke klan Baize dan mewariskan Bai Ling kepada garis keturunan Baize. Namun, ingatan Bai Ling pernah mengatakan kepadanya untuk tidak kembali. Dengan demikian, Wei Hong sedikit bimbang. Desir, pada saat ini, tiba-tiba, seluruh tubuh Bai Ling memancarkan cahaya lembut. Wajah Wei Hong sedikit berubah, tetapi saat ini, Bai Ling berkata dengan acuh tak acuh, benda ini terkadang bersinar. Saat berbicara, ia melihat pola aneh yang terbungkus cahaya putih di leher Bai Ling. Sebar dan Wei Hong memandangi benda itu dan berkata dengan suara lirih, kunci keempat. Benar sekali, Guk, ini benar-benar kesempatanmu. Kunci keempat sudah ada pada Bai Ling sejak lama. Haha, untung saja dia sudah bangun. Kalau tidak, aku khawatir tidak akan ada yang bisa menemukan Rerun Dewa Baize kali ini. Sebar menggonggong keras, sangat bersemangat. Namun, ekspresi Wei Hong tiba-tiba berubah. Melihat penampilan Sebar yang tak berperasaan,
ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak dingin menurutmu. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, jika aku mengambil kunci ini, aku akan menjadi sasaran kritik publik. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Seber tiba-tiba merasa putus asa. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku khawatir jika kau mengambil kunci keempat, kau akan langsung terbasmi tanpa membuka rerun Dewa Baize. Inilah yang juga dikhawatirkan Wei Hong. Saat ini, ekspresi Wei Hong agak kusut. Ia menatap kunci di leher Bai Ling dan bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, mata Wei Hong juga menunjukkan sedikit keganasan brengsek, ayo bertarung. Aku akan bertarung dengan karakter kakakku. Apa yang ingin kau lakukan? Melihat ekspresi Wei Hong yang garang saat ini, Seber pun terkejut dan bertanya dengan suara lirih. Apa yang harus kulakukan? Tidak ada yang perlu dilakukan, orang pembawa sial, aku akan memberikan kunci ini kepada klan Baize, kata Wei Hong ringan dengan senyum aneh di wajahnya. Bagaimana dengan Bai Ling? Seber menatap Bai Ling dan bertanya sambil mengerutkan kening. Bai Ling tidak bisa muncul di hadapan mereka untuk saat ini. Saat Wei Hong berbicara, ia langsung memasukkan Bai Ling ke dalam mutiara Pluto, dan kemudian, secercah rasa dingin melintas di matanya. Aku ingin melihat apakah aku telah membuat kesalahan dalam menilai seseorang, dan bagaimana klan Baize akan memperlakukanku. Seber ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan. Saat ini, sepertinya ide Wei Hong mungkin yang terbaik. Lebih baik daripada besok ia mengeluarkan kunci di depan umum dan kemudian dibasmi oleh banyak orang berkuasa. Wah, semoga kamu punya karakter yang baik. Perkemahan Baize, klan naga, dan klan Bifang cukup jauh dari perkemahan manusia. Jelas terlihat bahwa tidak ada yang saling percaya. Wei Hong tidak berani mengerahkan kekuatan jiwanya begitu saja. Ketiga kultivator tingkat raja itu mungkin dapat menemukan mereka hanya dengan sedikit kekuatan jiwanya. Oleh karena itu, Wei Hong melihat ke perkemahan paling timur, yang seharusnya milik klan Baize, dan melangkah ke sana. Saudara Bai Yang, aku senang kau ada di sini. Kalau tidak, aku pasti akan sangat tertekan sampai-sampai aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Di dalam tenda klan Baize, seorang pemuda berpakaian putih berkata kepada Bai Yang sambil tersenyum kecut. Bai Chen, kau terlalu rendah hati. Kalian melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Setelah semua pengalaman yang telah kalian lalui, kau memang hebat. Bai Yang menatap pemuda berbaju putih di depannya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan nada mengiyakan. Haha, memang sepadan dengan apa yang dikatakan kakak senior Bai Yang. Kakak senior Bai Yang, aku tidak menyangka klan Bifang dan klan naga akan datang, kata Bai Chen dengan suara rendah, sorot mata penuh kejutan. Tidak heran, haha, mereka takut kita akan mewarisi warisan leluhur kita, jadi wajar saja mereka ikut bersenang-senang. Ngomong-ngomong, mereka mungkin akan menimbulkan masalah. Tidak masalah. Kalau sudah waktunya, aku akan bersamamu. Bai Yang tersenyum tipis, seolah-olah dia tidak akan pernah marah, lalu berkata sambil tersenyum. Orang lain juga setuju dengan hal ini. Di dunia roh binatang, klan Baize mereka memiliki hubungan yang buruk dengan klan naga dan klan Bifang. Meskipun generasi tua tidak akan bertarung dengan mudah, ada pertempuran terus-menerus di antara generasi muda, dan setiap kali, ketiga pihak pada dasarnya mencoba saling menghancurkan. Haha, aku benar-benar ingin tahu apa yang ditinggalkan leluhur kita, kata Bai Chen sambil tertawa kecil. Apapun yang tertinggal, kali ini, warisan dan harta benda hanyalah nomor 2. Tujuan utama perjalanan kita adalah untuk melihat makam leluhur yang mana ini. Di saat yang sama, kita perlu mengumpulkan jasadnya agar kita dapat kembali ke akar kita. Bai Yang menyingkirkan rasa geli di wajahnya dan berkata dengan penuh kesungguhan. Ya, beberapa tokoh di ruangan itu berkata dengan hormat pada saat yang sama. Pada saat ini, seorang pria berjalan cepat, menatap Bai Chen, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menatap Bai Yang lagi, yang membuat Bai Chen sedikit bingung. Bai Si, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung, jangan membuatnya tampak seperti aku menyembunyikan sesuatu. Kakak senior Bai Yang, kakak senior Bai Chen, seorang pemuda datang keluar perkemahan dan berkata bahwa dia adalah teman lamamu, kakak senior Bai Chen, dan dia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan pengurus klan kita, kata Bai Si dengan suara rendah setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Chen. Apa teman lamaku? Raut wajah Bai Chen sedikit berubah, tetapi ia menggelengkan kepala dan berkata, siapa namanya? Kurasa ini pertama kalinya aku di benua Tianfeng. Lupakan saja, undang saja dia masuk. Aku khawatir pasti terjadi sesuatu. Aku juga sangat penasaran siapa teman lamamu ini, Bai Chen. Bai Yang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya pelan. Di tengah kebingungan mereka,
Wei Hong turun tangan. Ia tak menyangka klan Bai Ze ternyata tidak sombong sama sekali. Melihat Bai Chen, yang berpakaian putih dan membawa pedang perunggu raksasa, ia mengepalkan tinjunya dan tersenyum tipis. Terima kasih atas pengingat baikmu terakhir kali, kakak senior Bai. Oh, itu kamu. Melihat Wei Hong, Bai Chen menunjukkan sedikit kesadaran, dan menjelaskan kepada Bai Yang. Saat itu, Bai Yang tersenyum dan berkata, saudaraku tersayang, mengapa kau datang ke klan Bai Ze kami jika kau butuh bantuan, tanyakan saja. Karena hubunganmu dengan Bai Chen begitu baik, kami pasti akan membantumu semampu kami. Haha, aku tidak butuh bantuanmu. Sebaliknya, aku di sini untuk memberimu hadiah besar. Wei Hong menatap mereka dan berkata sambil terkekeh. Desir. Setelah mengatakan ini, Wei Hong melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan kunci yang terbungkus cahaya putih muncul langsung di udara, memancarkan perisai energi yang kuat dan cahaya putih yang lembut. Yang muncul di dalamnya adalah kunci keempat yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Bai Yang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara lirih, kunci keempat sebenarnya ada di tanganmu. Yang lain juga terkejut. Mereka jelas tidak menyangka kunci keempat yang mereka nantikan akan berada di tangan pemuda di depan mereka. Bai Yang juga menarik napas dalam-dalam, menahan dorongan hatinya, dan kembali normal. Ia menatap Wei Hong dan bertanya dengan bingung, aku heran kenapa kau datang ke sini, adik kecil. Meskipun Wei Hong baru saja menyebutkan akan mengirim hadiah besar, dan meskipun klan Bai Ze baik hati kepada orang lain dari pagi hingga malam, mereka tidak bodoh. Oleh karena itu, Bai Yang menatap Wei Hong dengan tatapan yang sedikit serius, ingin tahu apa rencana Wei Hong. Aku ingin memberikan kunci ini kepada klan Bai Zemu. Wei Hong menatap Bai Yang dan tidak langsung bertindak. Ia menghela napas lega dan berkata ringan. Syaratnya, kata Bai Yang cepat dengan mata berbinar. Tidak ada syarat. Wei Hong berkata sambil meletakkan kunci di atas meja. Lalu, sebelum ada yang bisa bereaksi, ia pergi. Ketika Bai Yang bereaksi, Wei Hong sudah menghilang di kejauhan. Mata Bai Yang berbinar-binar saat ia berkata dengan suara berat, bagaimana menurutmu? Kakak Bai Yang, menurutku orang ini pintar. Bai Chen merenung sejenak lalu berkata. Bai Yang menatap Bai Chen dengan sedikit kebingungan. Dia mungkin baru saja mendapatkan kunci keempat, kalau tidak, dia tidak akan datang kepada kita hari ini. Lagi pula, dia tidak dibutakan oleh keserakahan. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia mengambil kunci itu sendiri besok, dengan kekuatannya, tidak akan ada kecelakaan sama sekali. Jika kita tidak bertindak, saya pikir mereka yang bertindak tidak akan kalah cerdas. Saya khawatir hanya ada satu akhir yang menunggunya, yaitu, dia akan dibasmi seketika. Karena itu, karena dia tahu ini, dia memberikannya kepada kita. Lagi pula, dia tidak meminta syarat apapun. Sebaliknya, dia meminta kita untuk mengingat sebuah kebaikan darinya. Bai Chen menganalisis perlahan. Lupakan saja, kalau kita menemukannya di Rerun Dewa, ayo kita bawa dia ke makam leluhur kita. Bagaimanapun, hadiah ini memang pantas untuk dikenang. Bai Yang melambaikan tangannya pelan. Baiklah, kalian turun dan bersiap-siap. Besok, saat kita masuk, meskipun kita bukan musuh mereka, aku khawatir kita akan diserang. Jadi, hati-hati dalam segala hal. Bai Yang melambaikan tangannya pelan dan terkekeh. Panggilan. Ketika Wei Hong kembali ke tendanya, ia menghela napas lega. Apapun yang terjadi, ia harus mengambil risiko. Jika Bai Yang ingin mengalahkannya, Wei Hong tak punya pilihan selain bertarung. Namun, tampaknya klan Bai Ze lebih dapat diandalkan. Wei Hong, meskipun kau memberikan kuncinya kepada Bai Yang, pernahkah kau berpikir bahwa begitu kau sampai di Rerun Dewa Bai Ze, kau mungkin tidak akan bisa memasuki makam itu tanpa kuncinya? Seber menggelengkan kepalanya pelan dan berteriak dengan suara berat. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan begitu banyak hal sekarang. Lagi pula, aku rasa tidak ada manfaat lain di Rerun Dewa Bai Ze selain makam-makam itu. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berteriak dengan ekspresi tenang. Memang benar ia tak perlu lagi mengkhawatirkan banyak hal. Jika ini terjadi di benua Wuqi, Wei Hong tak perlu mengkhawatirkan banyak hal. Namun, sekarang jelas mustahil. Namun, Wei Hong tak terlalu khawatir soal Rerun Dewa Bai Ze. Jika ia benar-benar tak bisa masuk ke makam, ia bisa membantu di tempat lain saja. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Di hari kedua, semua orang mendapat kabar gembira. Kunci keempat muncul di tangan klan Bai Ze. Ekspresi Biyun sedikit dingin. Kalian klan Bai Ze memang pandai bersikap misterius. Haha, Kak Bi, percaya atau tidak, kunci ini yang kudapatkan tadi malam, kata Bai Yang sambil tersenyum tipis.
Berhenti bicara omong kosong dan mulailah. Gadis berbaju kuning itu jelas memiliki temperamen yang sangat meledak-ledak. Saat itu, ia tidak banyak bicara, melainkan menjentikkan kunci di tangannya dengan ringan dan melemparkannya langsung ke lubang kunci. Kunci-kunci di tangan Kong Xiang dan Bai yang juga melesat menuju lubang kunci lainnya. Ledakan, 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 ledakan. Setelah keempat kunci dimasukkan, tiba-tiba, kunci-kunci itu mulai berputar secara otomatis. Dengan putaran yang dahsyat itu, keempat pilar besar itu jatuh perlahan, dan kemudian gunung di langit itu hancur seketika. Suara gemuruh bergema di langit, puing-puing memenuhi udara, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya mundur dengan cepat. Di balik puing-puing ini, seolah-olah sebuah penghalang tak terlihat diam-diam mengembun, memancarkan perisai energi samar. Semua orang jelas tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi pada saat ini, Bai yang berteriak pelan semuanya, ikuti aku. Wus, wus, wus. Satu demi satu, sosok-sosok lain mengikuti dari dekat dan bergegas ke arahnya. Dalam sekejap mata, Bai Yang dan yang lainnya menerobos penghalang dan menghilang. Ketika mereka melihat Bai Yang benar-benar masuk, Biyun dan gadis berbaju kuning juga bereaksi cepat. Mereka memanggil orang-orang mereka dan berlari masuk. Kong Xiang dan dua lainnya juga bergegas masuk bersama murid-murid mereka. Setelah mereka semua masuk, orang-orang di bawah menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Mereka berteriak pelan dan dengan cepat mengalirkan energi sejati di tubuh mereka dan terbang ke udara. Aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi seluruh pegunungan Jifeng. Wei Hong juga berlari ke udara bersama kerumunan saat ini. Meskipun Wei Hong tidak memiliki keuntungan sama sekali karena kultivasinya yang tinggi di tingkat raja, ia ingin melihat apakah ia bisa mencabut gigi harimau itu dari mulut harimau. Kecepatannya luar biasa cepat. Wei Hong bagaikan kilatan petir, sangat tajam dan cepat. Sebelum semua orang sempat bereaksi, ia langsung menembus penghalang tersebut. Saya berharap bisa bertemu suku Bifang di dalam. Wei Hong bergumam dalam hatinya. Begitu Rerundewa Baize dibuka, seluruh pegunungan Jifeng mendidih, dan banyak sekali prajurit bergegas menuju penghalang. Karena terlalu banyak orang, terdengar suara pertempuran dan jeritan terus-menerus, tetapi Wei Hong tidak lagi menyadari semua ini. Namun, saat Wei Hong menerobos penghalang, ia merasakan tekanan kuat yang datang ke arahnya. Wei Hong diam-diam terkejut karena tekanan kuat ini bukan disebabkan oleh dunia kecil ini. Sebaliknya, tekanan ini adalah sisa kekuatan dari binatang suci Baize. Entah sudah berapa lama ia mati, tapi auranya masih begitu mengerikan. Kultivasi binatang suci Baize ini pasti sangat mengerikan, gumam Wei Hong dalam hati, dan di depannya terdapat beberapa lorong menuju kedalaman. Aula ini agak luas. Selain beberapa jalan setapak menuju bagian dalam aula, masih terdapat banyak rumah kecil di sekitarnya. Aroma menggoda yang terpancar dari rumah-rumah tersebut merupakan energi spiritual yang kaya, yang membuat beberapa prajurit yang datang langsung menyerbu rumah-rumah batu di kedua sisi. Cepat, Wei Hong, jalan terakhir. Seber tiba-tiba menjadi sangat gembira dan berteriak keras. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong tidak ragu sedikit pun. Ia yakin guk-guk mati ini tidak akan mengkhianatinya di saat kritis seperti ini. Karena itu, Wei Hong bergegas menuju lorong terakhir, yaitu lorong ke-10. Karena banyaknya orang yang masuk, lorong ini pun penuh sesak. Di samping lorong, terdapat rumah-rumah batu. Ketika Wei Hong ingin melihat-lihat, Seber berteriak, "Wei Hong, cepat maju." Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong tidak tinggal lama, melainkan bergegas maju dengan panik. Karena semua orang di belakang masih mencari keuntungan, Wei Hong melewati mereka dari kejauhan. Pada saat ini, Wei Hong maju selama puluhan menit dan berhenti. Wah, buka pintunya, pasti ada sesuatu yang enak di dalam, guk-guk, bahkan paman guk-guk pun sudah mencicipinya. Sep menggonggong dan berteriak, ledakan. Pada saat ini, Wei Hong menghantamkan telapak tangannya ke depan, tetapi yang mengejutkan, ia tidak berhasil menembus penghalang itu sama sekali. Tiba-tiba, Wei Hong melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan gelang Vajra muncul di tangannya. Dengan satu gerakan ringan, gelang itu menembus penghalang itu. Begitu pintu didorong terbuka, mata Wei Hong tertegun. Ruangan itu memancarkan hawa panas yang menyengat. Jika seseorang dengan kultivasi yang lebih lemah datang ke sini, ia mungkin akan langsung terbakar sampai mati. Yang membuat mata Wei Hong bersinar hijau adalah pil-pil yang terbungkus api merah yang melayang di udara. Setiap pil berukuran sebesar kepalan tangan, dan udara panas yang baru saja dipancarkan oleh pil-pil ini. Api Yuandan, sebenarnya itu api Yuandan.
Saibo memandangi pil-pil ini dan menggeram pelan. Pada saat yang sama, ia berteriak keras, kenapa kau masih berdiri di sana, cepat simpan. Dengan pil elemen api ini, kau tak perlu khawatir daya tembakmu kurang. Lagi pula, kondisi pikiranmu yang berapi-api bahkan bisa lebih ditingkatkan dengan pil elemen api ini. Wei Hong mendengarkan apa yang dikatakan Seber tanpa ragu. Ada jutaan pil elemen api, memenuhi seluruh ruangan. Wei Hong sama sekali tidak ragu, dan hanya melambaikan tangannya pelan untuk mengumpulkan semua pil elemen api. Bisa dibilang, bahkan dengan kecepatan Wei Hong mengumpulkannya, masih butuh waktu untuk mengumpulkan jutaan pil elemen api. Tepat ketika Wei Hong telah mengumpulkan setengahnya, sebuah suara gembira terdengar di belakangnya. Ya ampun, ternyata itu pil elemen api, haha, kita jadi kaya kali ini. Benar sekali, pil elemen api ini bisa membantu kita meningkatkan kemampuan berbasis api kita ke tingkat selanjutnya. Ketika Wei Hong mendengar suara itu, wajahnya sedikit berubah dan ia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat 5 sosok yang sedang menatap api Yuan dan di belakangnya. Terlebih lagi, salah satu dari mereka telah memblokir pintu, dan 4 lainnya mengabaikan Wei Hong sama sekali, tetapi tampak sangat bersemangat. Nak, serahkan pil elemen api, lalu lumpuhkan salah satu lenganmu dan keluar dari sini. Kelima orang di hadapannya tampak sangat ganas, dengan niat membasmi yang kuat terpancar di mata mereka, dan berteriak dengan dingin. 3 berada di tingkat ke-9 tingkat kaisar, dan 2 berada di tingkat ke-8 tingkat kaisar. Dengan kekuatan seperti itu, jika mereka membentuk tim dan tidak bertemu dengan kultivator tingkat raja, akan lebih baik untuk merampok musuh. Namun, mereka bertemu Wei Hong. Melihat mereka, Wei Hong terlalu malas untuk berbicara. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata dengan ringan, Long Jiao, kuserahkan padamu. Setelah Wei Hong selesai berbicara, ia berbalik lagi dan melanjutkan mengumpulkan pil Yuan api. Pada saat ini, mata Long Jiao berkilat haus darah, dan ia mengumpat, kalian cari mati. Kalian benar-benar merampok dan memukul kami. Mengaum, naga itu meraung dan menyerang langsung ke arah kelima pria itu. Raut wajah kelima pria itu sedikit berubah, tetapi mereka tidak terlalu panik. Lagi pula, kekuatan naga itu hanya tingkat ke-9 dari tingkat kaisar. Salah satu pria itu mengerahkan energi sejatinya dan menyerang langsung ke arah naga itu. Ledakan, tatapan ganas terpancar di mata sang naga, dan naga itu menghancurkannya berkeping-keping dengan satu cakar. Sedangkan 4 orang yang tersisa meraung dan menelan kabut tebal yang tak berujung, menyelimuti mereka berempat. Sang naga menelan mereka semua dalam sekali teguk. Tempatnya bersih dan rapi, dan Wei Hong tersenyum tipis. Preman bebas ini cukup hebat. Setelah mengumpulkan Yuan dan api, Wei Hong langsung pergi dari sini. Tak lama setelah Wei Hong pergi, beberapa orang datang ke sini. Namun, terlepas dari adegan berdarah itu, karena tidak ada jejak apapun, mereka tidak tahu bahwa di sanalah pil elemen api yang diimpikan oleh mereka yang memiliki konsep dan keterampilan artistik yang berhubungan dengan api. Kalau tidak, mereka mungkin akan gila. Setelah berjalan keluar, Wei Hong dan rekan-rekannya tidak berhenti, melainkan terus berlari menuju kejauhan. Tepat ketika Wei Hong hendak bertanya kepada Seber kemana ia harus pergi, Seber tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat, Guk, Guk, Wei Hong, cepat pergi, belok kanan di depan, lalu belok kiri lagi. Melihat ekspresi gembira Seber, Wei Hong bingung, tetapi jarang melihat Guk-Guk mati ini kehilangan ketenangannya seperti ini, jadi Wei Hong langsung menginjak pedal dan melarikan diri. Saat itu, seluruh lorong Rerundewa Bai Ze kacau balau. Tidak hanya ada harta karun seperti pil api Yuan, tetapi juga banyak harta karun menarik lainnya. Oleh karena itu, hampir semua orang bertarung dengan sengit dan berdarah-darah, tetapi sosok Wei Hong begitu halus dan ia dengan mudah menghindari serangan beberapa orang. Mengikuti arah yang diteriakkan Seber, Wei Hong tiba di sebuah gerbang batu. Wei Hong tidak merasakan hembusan napas dari gerbang batu di depannya. Namun, sepertinya ada semacam formasi yang beroperasi di gerbang batu tersebut. Ada pola-pola aneh yang terukir di atasnya, yang membuat Wei Hong merasa pusing. Desir, Wei Hong tidak terlalu memikirkannya dan berpikir untuk menggunakan gelang Vajra untuk langsung mendobrak pintu batu itu. Namun, rencana Wei Hong jelas gagal. Perisai energi pintu batu ini jelas jauh lebih kuat daripada pintu batu lainnya, dan Wei Hong sama sekali tidak bisa mendobraknya. Nak, minggir. Perisai energi ini sengaja dipasang oleh binatang suci Bai Ze. Kau tidak bisa menghancurkannya sama sekali, teriak Seber pelan, lalu cakar Seber menari-nari dengan lembut. Pada saat yang sama, ia menarik pelan dan langsung merobek perisai energi itu. Nak, ayo berangkat. Seber langsung masuk,
dan Wei Hong pun ikut melompat. Ia melihat seluruh ruangan dipenuhi formasi misterius. Yang mengejutkan Wei Hong adalah di tengah formasi tersebut, terdapat dua bola cahaya yang memancarkan energi. Wei Hong melihat dua harta karun tersegel di dalam kedua bola cahaya tersebut. Haha, kali ini, dua harta karun ini sudah cukup untuk membantuku naik ke level yang lebih tinggi. Saibo tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi Wei Hong, Saibo berkata dengan nada meremehkan, "Wah, ini hanyalah roh harta karun, bukan harta karun yang sebenarnya. Harta karun yang sebenarnya seharusnya sudah lama rusak, jadi tidak berguna sama sekali bagimu." Sambil berbicara, cakar seber terulur untuk meraih kedua bola cahaya itu. Bola-bola cahaya itu seolah merasakan bahaya dan mulai berputar kencang, seolah ingin bergerak. Namun, jelas mereka tak bisa lepas dari tarikan lembut seber. Seber menelan kedua bola cahaya itu sekaligus. Haha, ayo kita cerna setelah kita keluar dari Rerun Dewa Baize. Wah, ayo pergi. Seber tertawa arogan, tampak sangat bersemangat. Selanjutnya, ia melewati beberapa gerbang batu, yang masih dipenuhi roh senjata tersegel, dan bahkan beberapa roh ibel tersegel. Saibo menerima semuanya dan menelannya. Wei Hong mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana kau makan semua ini?" "Hehe, kau tak perlu khawatir. Lagi pula, roh-roh senjata ini bisa meningkatkan level kultivasiku secara kualitatif setelah aku keluar. Lagi pula, selama aku mencapai level monark, Nak, aku punya satu hal lagi yang ingin ku minta bantuanmu." Saibo tersenyum dan mengabaikan Wei Hong. Sebaliknya, ia mencari roh-roh senjata kemana-mana seolah-olah ia sudah gila. "Haha, sini, Nen, Nak, bantu aku awasi orang-orang ini. Kumpulkan bola-bola cahaya ini, cukup." Sep tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia kehilangan ketenangannya. "Ayo cepat." Saat ini, gerbang tersebut tidak lagi memiliki perisai energi, jadi dengan begitu banyak orang di sini, akan cukup sulit bagi Wei Hong untuk menghentikan mereka semua. Seber berhenti bicara omong kosong dan segera mengumpulkan bola-bola cahaya tersebut. Kali ini, Seber tidak menelannya lagi, melainkan langsung merapalkan jimat dan mengumpulkannya. "Haha, dengan begitu banyak roh senjata tersegel, setelah kita kembali, Tuan Zhang bisa menggunakan roh-roh senjata ini untuk membantuku menyempurnakan senjata yang sesuai dengan seleraku." Sebuah suara arogan terdengar, lalu beberapa sosok muncul di hadapan Wei Hong. "Wah, itu kamu." Ketika pemeran utama melihat Wei Hong, tatapan mata yang ganas terpancar di matanya, dan dia berbicara dengan nada membasmi. "Ya, itu benar-benar kebetulan." Melihat pria di depannya, Wei Hong terdiam. Ia tak menyangka akan bertemu pria ini begitu masuk ke sini. Sepertinya ini memaksanya untuk mulai membasmi. "RS. Wah, kamu takut? Ya hebat sekali, ya beraninya kamu merusak kebaikanku." Lin Fan menatap Wei Hong saat ini dan tertawa dengan arogan. Ia merasa dewa benar-benar menjaganya. Ia tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin segera membasmi orang ini, jadi ia mengirim orang ini kepadanya. "Kalau kau pergi sekarang, aku masih bisa mengampuni nyawamu, tapi jangan cari mati." Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan dan mendesah ke arah Lin Fan. "Haha, cari mati Nak, kau yakin tidak bercanda?" Lin Fan tertawa terbahak-bahak, menunjuk Wei Hong dan berteriak keras. "Adik Lin, apakah ini orang yang kau bicarakan? Untuk apa buang-buang waktu bicara dengannya? Habisi saja dia." Seorang pemuda di belakang Lin Fan menatap Wei Hong dengan niat membasmi yang tak terbendung di matanya dan berkata, "Ya, kakak senior Zhao Yuan, dialah orangnya. Jangan remehkan dia. Kekuatan fisik anak ini memang cukup kuat." Meskipun Lin Fan meremehkan Wei Hong, bukan berarti ia akan meremehkan Wei Hong. Karena itu, ia berkata dengan lembut, "Benarkah kekuatan fisikmu memang kuat? Kalau begitu, aku harus mencobanya." Zhao Yuan mengangkat alisnya, lalu menatap Wei Hong dengan sedikit niat membasmi di matanya. Desir. Begitu ia selesai berbicara, sosok Zhao Yuan langsung menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah tiba di hadapan Wei Hong. Kelima jari tangan kanannya berubah menjadi cakar yang sangat tajam. Cakar-cakar itu merobek seluruh ruangan dan mencengkeram tenggorokan Wei Hong. Gulungan. Menatap Zhao Yuan, mata Wei Hong memancarkan sedikit amarah, dan ia pun melancarkan pukulan yang dahsyat. Tinju yang dipadatkan di tangan kanannya langsung mengenai kelima jari Zhao Yuan. Wei Hong tidak bergerak sama sekali, tetapi Zhao Yuan terdorong mundur beberapa langkah saat terkena pukulan itu. Bagaimana itu mungkin? Ada ketidakpercayaan di mata Zhao Yuan dan ia berbicara dengan suara putus asa, tetapi rasa sakit yang hebat di tangan kanannya menunjukkan bahwa inilah kenyataannya.
Anak laki-laki di depannya memang sangat kuat secara fisik. Memikirkan hal ini, mata Zhao Yuan menunjukkan ekspresi serius. Ia menatap Wei Hong dan berkata dengan dingin, "Kuakui kekuatan fisikmu memang kuat, tapi aku baru menggunakan 80% kekuatanku tadi. Kali ini, aku akan mengantarmu pergi." Ledakan. Begitu Zhao Yuan selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba bergetar dan menjadi sangat menakutkan. Udara di sekitarnya langsung dihancurkan oleh auranya, dan suara berderak terdengar dari tubuh Zhao Yuan. Melihat momentum Zhao Yuan, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Saat ini, ia terlalu malas untuk membuang waktu lagi. Lagi pula, hampir selesai mengumpulkan. Kecepatannya secepat kilat. Sebelum Zhao Yuan sempat menyerang, ia sudah meraih Zhao Yuan di tangannya. "Aku lupa memberitahumu bahwa aku hanya menggunakan 50% kekuatanku tadi." Begitu selesai mengatakan ini, Wei Hong tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan menghantamkannya ke bawah. Zhao Yuan diremukkan hingga menjadi bubur oleh Wei Hong. Adegan itu sangat berdarah, dan mata Lin Fan yang tersisa dipenuhi dengan keterkejutan. "Wah, berani sekali kau membasmi Zhao Yuan. Tahukah kau bahwa kau telah menyebabkan bencana besar?" Lin Fan menunjuk Wei Hong dan berteriak keras, meraung ketakutan yang tak dapat dijelaskan. "Jangan buang waktu ngobrol sama dia. Orang ini agak aneh. Ayolah." 3 orang yang tersisa saling berpandangan dan menyerang Wei Hong secara bersamaan. Namun, meskipun mereka sangat kuat, mereka masih belum cukup kuat untuk Wei Hong. Tanpa kejutan, Wei Hong membasmi ketiga orang itu dengan mudah. "Sekarang, giliranmu." Wei Hong tersenyum dan berjalan menuju Lin Fan. Ah! Lin Fan sudah ketakutan melihat darah Wei Hong. Saat ini, ia tak berani melawan lagi. Ia meraung keras dan mencoba melarikan diri. Apakah masih ada kesempatan? Melihat Lin Fan yang berusaha kabur, Wei Hong menunjukkan sedikit ejekan di sudut mulutnya. Ia meraih Lin Fan dengan tangan kanannya dan menariknya kembali. Pada saat ini, Lin Fan akhirnya menunjukkan ketakutan di matanya. Ia menatap Wei Hong dan berkata dengan lantang, "Nak, kau tidak bisa membasmiku. Aku dari Sekte Jianling. Lagi pula, saudaraku adalah Lin Yu. Jika kau membasmiku, saudaraku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong." Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan, tetapi tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya, dan Lin Fan meledak di tangannya. Lalu ia melarikan diri. Setelah Wei Hong pergi, sesosok tubuh yang agak pendek keluar. "Jika diperlukan, Anda dapat menggunakan ini sebagai modal penyelamat hidup." Pria pendek itu bergumam. "Nak, setelah kau membasmi Lin Fan, apa kau tidak takut orang-orang dari Sekte Roh Pedang akan datang mengganggumu?" kata Cyber dengan suara berat, dengan kekhawatiran di matanya. "Haha, kalau aku tidak membasmi mereka, mereka tidak akan merepotkanku lagi. Ngomong-ngomong, setelah meninggalkan Rerun Dewa Baize, aku akan kembali ke benua Wuqi. Dan kalau aku benar-benar mencari mereka, aku bisa datang kemana saja." Wei Hong tertawa dan berkata dengan arogan. "Benar sekali. Kalau ada yang berani cari masalah denganmu, kami akan langsung serang Sekte Roh Pedang." Long Jiao meraung dan berteriak dari samping. "Kamu boleh pergi sekarang," kata Wei Hong tanpa berkata apa-apa setelah mendengar kata-kata gila Long Jiao. Meskipun Wei Hong tidak takut diburu oleh Sekte Roh Pedang, bagaimanapun juga, jika mereka diburu, generasi yang lebih tua tidak akan mampu bertindak. Namun, jika mereka menyerang Sekte Roh Pedang, dia mungkin akan terbasmi begitu dia meneriakkan ini. Saat ini, Seber tidak lagi peduli pada Wei Hong, melainkan tertawa terbahak-bahak. Kali ini, bisa dibilang Seber merasa paling puas. Dengan roh-roh senjata ini, kekuatan dan energi tak terhitung yang terkandung di dalamnya, kultivasi Seber dapat ditingkatkan secara kualitatif. Pada dasarnya tidak ada harta karun di lorong itu, dan Wei Hong berjalan menuju ujung lorong. Ia tidak tahu apakah ke-10 lorong ini mengarah ke makam yang sama. Menurut Chang Seng, jika seseorang ingin mendapatkan pengakuan leluhur Baize di Rerun Dewa Baize, ia membutuhkan 4 kunci. Selain itu, jika seseorang ingin memasuki rumah harta karun, ia juga membutuhkan 4 kunci. Wei Hong tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi sekarang, ia harus pergi ke makam untuk melihatnya. Ia telah mendapatkan manfaat seperti itu hanya dengan berada di lorong ini. Wei Hong sangat menantikan harta karun apa yang akan ada di makam itu. Memikirkan hal ini, hati Wei Hong membara, dan kecepatannya meningkat drastis. Wei Hong tidak berhenti sama sekali di sepanjang jalan dan mencapai kecepatan ekstrim. Setelah 5 menit, ia akhirnya melihat ujung di depannya.
Suara yang datang dari depan juga membuat Wei Hong tahu bahwa pasti ada cukup banyak orang yang datang. Wei Hong sedikit melambat. Ia telah mengumpulkan Seber dan Long Jiao, lalu perlahan berjalan keluar dari lorong. Di depannya terdapat aula yang tampak seperti iklan raksasa. Wei Hong melirik sekilas dan menemukan bahwa pintu masuk lain ke lorong-lorong itu juga terhubung ke sini. Banyak orang telah tiba di aula. Wei Hong melihat Bai Yang dan yang lainnya telah tiba, begitu pula Bi Yun dan yang lainnya yang berdiri di samping. Namun, jelas bahwa pikiran orang-orang ini tidak tertuju pada Wei Hong saat ini. Hanya satu sosok yang menunjukkan keterkejutan di matanya ketika ia menatap Wei Hong, dan diam-diam mendekati Wei Hong. Wei Hong melihat 6 prajurit tingkat raja yang kuat di depannya, Bai Yang, Bi Yun, gadis berbaju kuning, Kong Xiang, Bai Liu, dan Dao Wuking. Saat ini, keenamnya berdiri di barisan paling depan, sementara yang lain, kecuali orang-orang mereka sendiri, tidak berani maju. Apalagi yang bisa dilihat kalau mau masuk ke aula utama, kamu harus meledakkan perisai pelindung ini. Kamu sudah lama memandanginya, buang-buang waktu saja. Gadis berbaju kuning itu berteriak, melangkah maju, dan menggunakan tangan kanannya untuk meledakkan perisai pelindung itu dengan tubuhnya. Ledakan, kekuatan dahsyat menghantam perisai pelindung, menyebabkan seluruh aula bergetar hebat beberapa kali. Namun, perisai pelindung kembali ke keadaan semula begitu terdengar suara retakan kecil. Baiklah, mari kita mulai bersama. Pada saat ini, Bi Yun tidak ragu lagi, melainkan berteriak keras. Ledakan, 6 kultivator tingkat raja menyerang secara bersamaan. Kekuatan mengerikan itu membuat beberapa orang di aula merasa ngeri. Namun, Wei Hong memasang ekspresi yang sangat serius. Ia menatap ke-6 orang itu dan menatap Ziyun. Ini seharusnya bukan kekuatanmu yang sebenarnya. Sekuat apapun dirimu, aku masih punya waktu 2 tahun. Dalam 2 tahun, aku pasti akan melampauimu. Aku yakin. Ekspresi Wei Hong sangat ganas, wajahnya terdistorsi dan berubah bentuk, dan dia bergumam dengan suara rendah. Wei Hong, ada apa denganmu? Pada saat ini, sebuah suara khawatir terdengar. Wei Hong tiba-tiba berbalik. Tatapan ngerinya membuat Ling Miaoke ketakutan hingga ia mundur beberapa langkah. Wei Hong menghela napas lega. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku menyadari kehadiranmu begitu aku muncul. Apa yang terjadi padamu barusan? Ling Miaoke menggelengkan kepalanya pelan dan menatap Wei Hong dengan cemas. Tidak apa-apa, aku hanya memikirkan bagaimana aku bisa bepergian jauh bersamamu. Wei Hong dengan lembut mencubit hidung Ling Miaoke dan tersenyum tipis. Anda, digoda Wei Hong di tempat umum seperti itu, Ling Miaoke melirik sekeliling dan mendapati tidak ada yang memperhatikan. Ia menghela napas lega dan berkata, jangan seperti ini. Terlalu banyak orang di sini. Jadi maksudmu, tidak apa-apa kalau jumlah orangnya lebih sedikit? Wei Hong tertawa dan bercanda setelah mendengar kata-kata Ling Miaoke. Kau menyebalkan. Wajah Ling Miaoke sedikit memerah, lalu dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara rendah. 6 master tingkat raja membombardir perisai energi, karena di dalam perisai energi terdapat aula utama. Semua orang tahu bahwa harta karun itu pasti ada di dalam perisai energi, tetapi tak seorang pun menyangka Wei Hong dan Ling Miaoke sedang bermesraan di sini. Wah, berani sekali kamu sampai berani merebut wanitaku. Raungan pelan, bagaikan guntur, terdengar dari belakang Wei Hong dan Ling Miaoke. Ling Miaoke menoleh, wajahnya berubah drastis, dan ia berbisik, surga, kakak senior Tianba. Dasar jalang, kau memang jalang, tunggu sampai aku kembali, dan lihat bagaimana aku menghadapimu. Mata Tianba berkilat penuh niat membasmi, dan ia mengumpat Ling Miaoke, lalu menatap Wei Hong. Ia sudah menganggap Ling Miaoke sebagai buah terlarangnya dan tak akan pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Menatap Wei Hong dengan dingin, Tianba menyeringai dan berkata, harus kuakui, kau sangat berani, sungguh sangat berani. Aku tak akan membasmimu, aku akan langsung mengebirimu. Harus kuakui, kau sangat berani. Benar-benar sangat berani. Aku tidak akan membasmimu, aku hanya akan mengebirimu. Tatapan ganas terpancar di mata Tianba, bagaikan singa yang marah. Niat membasmi yang tak berujung terpancar darinya, dan matanya yang seperti lonceng tembaga menatap Wei Hong dengan dingin. Kakak Tianba, kau datang padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan Wei Hong. Ling Miaoke panik. Ia melangkah maju dan berdiri tepat di depan Wei Hong, berteriak dingin pada Tianba. Haha, bagus sekali, sungguh sepasang guk-guk yang lucu. Tianba tertawa terbahak-bahak karena marah. Para wanita, jangan ikut campur dalam urusan antar pria.
Wei Hong menarik Ling Miaoke ke belakangnya dan berbicara dengan suara rendah. Kau ini terbelakang mental atau idiot, apa hubungan Miaokeku denganmu, dari mana asalmu, aku jatuh cinta pada istriku, apa hubungannya denganmu, Wei Hong mengumpat Tianba. Pada saat ini, kecuali 6 master tingkat raja yang sedang berkonsentrasi menyerang penghalang, yang lain akhirnya menyadari tempat ini. Mereka tidak menyangka akan menemukan makhluk berdarah seperti itu di Rerun Dewa Baize, yang jelas mengejutkan mereka. Hei, drama macam apa ini, bukankah pria pemarah itu Tianba dari Sekte Pantom? Ya, itu dia. Lagi pula, wanita ini bernama Ling Miaoke. Seharusnya dialah yang dia sukai. Hehe, sepertinya dia selingkuh. Menarik, sungguh menarik. Orang-orang di sekitar membicarakan hal ini, memandang tempat ini seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Saat itu, Tianba mendengar percakapan mereka dan berteriak, "Nak, matilah." Ledakan. Tianba yang murka menghilang dalam sekejap mata. Ia tak bisa membedakan mana dari sekian banyak sosok yang merupakan dirinya, dan Wei Hong terlempar bagai anak panah tajam. Ia muntah darah. Ternyata dia dari Sekte Hantu, 7 pembasmi hantu. Tianba ini benar-benar kuat. Dia bahkan berlatih untuk menjadi seperti dia. Seseorang mengenali gerakan itu dan berkata dengan ngeri. Oh sial, Wei Hong menggertakkan gigi dan mengumpat, lalu tiba-tiba melompat. Tatapan serius terpancar di matanya, sementara Tianba menyeringai dan berkata, "Wah, sampah sepertimu berani merebut perempuan dariku, kau benar-benar mencari mati." Setelah Tianba selesai berbicara, ia sudah berada di depan Wei Hong. Ia meninju Wei Hong, tetapi kali ini Wei Hong dengan mudah mengelak. Tianba, yang pukulannya meleset, tidak menunjukkan kemarahan apapun, melainkan menerjang Wei Hong dengan kecepatan yang luar biasa. Ledakan. Pada saat ini, perisai energi itu langsung hancur berkeping-keping. Pada saat perisai energi itu hancur berkeping-keping, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyapu orang-orang di alun-alun. Kekuatan mengerikan itu memaksa orang-orang untuk mundur dengan cepat, dan Tianba pun menghentikan serangannya terhadap Wei Hong dan mundur ke samping. Desir. Wei Hong memeluk Ling Miaoke erat-erat. Ia melihat beberapa orang sudah masuk, jadi ia tidak berhenti, melainkan bergegas masuk ke aula dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir mencapai kecepatan cahaya dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, yang mengejutkan Wei Hong adalah aula itu ternyata tidak begitu aman. Semua orang bertarung dengan sengit, dan Wei Hong hanya melihat semua orang bertarung karena ada pil bundar yang tergantung di udara. 99 berputar untuk mengembalikan pil. Melihat warna pekat yang dipancarkan pil itu, Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara lirih. Pil peremajaan 99 adalah pil yang dapat membantu seseorang menembus level ke-9 kelas kaisar ke kelas penguasa setengah langkah. Jika diminum, peluang terobosannya dapat meningkat 3 poin. 3 poin peluang ini cukup untuk membuat siapapun tergoda. Wei Hong tidak pernah menyangka akan ada ramuan ajaib seperti itu di aula utama makam ini. Lalu, harta karun seperti apa yang ada di kedalaman makam ini? Biyun dan yang lainnya telah lama menghilang. Jelas, dengan tingkat kultivasi mereka, pil transformasi 99 sama sekali tidak berguna bagi mereka. Seharusnya semua perhatian mereka tertuju padanya, tetapi mereka yang memperebutkannya sekarang adalah para pendekar dengan kultivasi tingkat ke-9. Wei Hong menggertakkan giginya dan tak lagi menyembunyikan diri. Ia langsung meraih pil transformasi 99. Pada saat ini, sebuah serangan dahsyat datang langsung ke arah Wei Hong, memaksanya mundur. Wah, pertarungan kita belum berakhir. Tianba langsung masuk ke aula, menatap Wei Hong dan berteriak dengan marah. Bodoh amat John denganmu. Wei Hong langsung menggenggam pedang emas di tangan kanannya, menatap Tianba, dan langsung menebasnya. Saat pedang emas itu ditebas, angin kencang yang tak berujung berhembus, mengguncang seluruh ruang, dan langsung menyapu Tianba ke dalamnya. Ledakan. Menghadapi serangan Wei Hong, Tianba mencibir dan menghantamnya dengan pukulan. Pada saat yang sama, Tianba membelah diri menjadi 3 dan menyerang Wei Hong secara bersamaan. Serangan masing-masing klon tampak nyata, sehingga Wei Hong tidak dapat membedakannya. Karena aku tidak bisa membedakannya, maka aku akan membasmi kalian semua. Wei Hong meraung, dan mulai bergerak cepat di udara. Pedang emasnya memancarkan cahaya pedang yang mengerikan, dan niat pedang yang tak berujung mengembun, seolah membelah seluruh ruang, dan menebas ke arah Tianba. Engah, 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 engah. Suara ruang hancur terdengar. Akibat benturan keras itu, seluruh ruang seakan hancur berkeping-keping. Beberapa prajurit di dekatnya tidak sempat berebut pil transformasi 99 dan langsung terhempas.
Tabrakan dahsyat itu menyebar ke segala arah dengan kedua orang itu sebagai pusatnya, dan Wei Hong tiba-tiba pingsan dan muntah darah. Namun, arah Wei Hong mundur persis ke arah jatuhnya 99 putaran Huandan di udara. Long Jiao, hentikan dia untukku. Dengan raungan marah, naga itu dilepaskan langsung dari mutiara Pluto. Tubuhnya bagaikan gunung raksasa dan menerjang Tianba. Namun, Wei Hong menjadi gila dan menebas dengan tangan kanannya. Cahaya pedang yang tak berujung menerbangkan semua orang yang berdiri di depannya. Setelah meraih Jiu-Jiu Zuan Huandan, Wei Hong tidak berhenti lama. Ia berteriak kepada Long Jiao dan berlari langsung menuju pintu masuk menuju kedalaman makam. Tunggu sebentar, Ben Long. Long Jiao meraung, dan pada saat yang sama, dia menatap Tianba di depannya dan tertawa. Dasar bodoh, kamu terlihat seperti ini, kamu pantas diselingkuhi. Begitu naga itu mundur, ia meraung dan menyemburkan kabut tebal, menyelimuti Tianba. Ketika ia bergegas keluar, ia mendapati orang itu telah menghilang. Ia bahkan tidak melihat ke arah mana Wei Hong berlari. Nak, selama kau masih berada di Rerun Dewa Baize, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tianba meraung dan berlari masuk tanpa menunggu pengikut sektenya. Orang pembawa sial, dari mana orang ini datang? Kita sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkannya, tapi dia malah merebutnya. Yah, mungkin ini bukan takdir kita. Kalau dibandingkan, Tianba ini yang depresi. Haha, benar juga, bahkan istrimu direnggut orang lain. Kamu seharusnya depresi. Meskipun beberapa prajurit kehilangan pil 99 revolusi, mereka tampaknya mengingat apa yang terjadi pada Tianba dan tertawa satu persatu. Mo Bei, yang berada jauh, juga sedikit tersentuh saat ini. Wei Hong ini benar-benar membuka matanya. Awalnya, ketika dia melihat dirinya berselisih dengan Ling Miaoke dan Lin Fan, dia sebenarnya khawatir. Akibatnya, terlepas dari Lin Fan, Wei Hong ini malah berhubungan langsung dengan Ling Miaoke. Astaga, ini luar biasa. Wei Hong tidak menyangka Mo Bei akan begitu mengaguminya. Saat ini, Wei Hong hanya ingin berlari cepat, karena ia tidak yakin apakah Tianba akan menyusulnya. 1 jam kemudian, Wei Hong menghela napas lega. Sepertinya Tianba tidak akan mengikutinya. Namun, setelah melepaskan Ling Miaoke, sebelum Wei Hong sempat berkata apa-apa, Ling Miaoke sudah menangis terseduh-seduh. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Sekte ini tidak akan membiarkanku pergi, dan Tianba juga tidak akan membiarkanmu pergi. Ling Miaoke memeluk Wei Hong dan menangis terseduh-seduh. Wei Hong menepuk bahu Ling Miaoke dengan lembut. Ia sangat senang Ling Miaoke bisa berdiri di depannya sekarang. Karena itu, sambil menatapnya, ia terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, aku di sini. Ini bukan masalah." Setelah membujuk Ling Miaoke, Wei Hong mengamati lingkungan sekitarnya. Ternyata ia telah berlari selama 1 jam, dan entah kapan ia tidak lagi berada di lorong di depannya, melainkan di sebuah pemandangan yang tampak seperti semak bunga. Terlebih lagi, yang sedikit mengejutkan Wei Hong adalah bunga-bunga itu tidak tumbuh di tanah, melainkan menggantung di udara, hanya seutas benang tipis yang menghubungkannya ke tanah. Beberapa dahan pohon yang mati berserakan di sekitarnya. Kebaikan, Wei Hong sedikit mengernyit, dan menjadi lebih berhati-hati. Semua bunga melayang di udara, dan hanya ada beberapa jalur yang bersilangan di bawahnya. Hal ini membuat Wei Hong merasa sedikit aneh, bagaimanapun ia melihatnya. Setelah merasakan dengan jiwanya, Wei Hong berjalan menuju jalan setapak di tengah. Namun, sebelum ia melangkah beberapa langkah, sesuatu yang aneh terjadi. Ia melihat benang-benang tipis di bawah bunga-bunga yang terjerat. Benang-benang tipis itu tiba-tiba mencuat keluar dari tanah. Desir, 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 bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya tampak terangsang. Garis-garis tipis ini membungkus Wei Hong dan Ling Miaoke. Ketika mereka dijentikkan pelan, bekas-bekas luka muncul di tubuh mereka. Wei Hong tidak peduli, tetapi Ling Miaoke sedikit merana. Desir, setelah memasukkan Ling Miaoke kembali ke dalam mutiara Pluto, Wei Hong memandangi bunga-bunga itu dengan seringai di wajahnya. Aku tidak peduli kau tanaman pemakan manusia atau semacam formasi. Karena kau sudah bertemu denganku, kau hanya akan bernasib sial. Wei Hong tiba-tiba melesat ke arah bunga-bunga dengan kedua tangannya. Pada saat itu, konsepsi artistik api langsung ditampilkan oleh Wei Hong, seolah-olah 2 naga api sedang membakar seluruh langit. Bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya terbakar dalam sekejap. Bersambung. Jika Anda menyukai karya ini, ledakan. Kedua naga api itu langsung meluluhlantakkan semua bunga di udara hingga rata dengan tanah. Namun, sebelum Wei Hong sempat bernapas, bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali di hadapannya, membuat raut wajah Wei Hong sedikit berubah.
Wah, bahkan jika aku membuatmu lelah sampai mati, aku khawatir kau tidak akan mampu menghancurkan semua ini. Seber tiba-tiba terbang keluar, menatap bunga-bunga di depannya, dan berkata sambil mendesah. Apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong buru-buru berteriak. Nak, jangan ambil jalan ini. Semuanya menyesatkan. Kau tidak akan pernah bisa keluar kalau mengikuti mereka. Ambil 3 langkah ke kiri. Melihat bunga-bunga itu akan menyerang lagi, Seber berteriak cepat. Setelah mendengar ucapan Seber, Wei Hong tidak ragu sedikit pun, melainkan langsung menghampiri arah yang dikatakan Seber. 4 langkah maju. Seber menggerakkan cakarnya dengan cepat sambil berbicara dengan tenang. Serang ke depan. Begitu Wei Hong berhenti di stasiun, Seber berteriak keras. Ledakan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong sama sekali tidak ragu dan bergegas maju. Wei Hong terkejut ketika ia mencapai kehampaan yang mengerikan di depannya, suara seperti pecahan kaca terdengar pelan. Hanya untuk melihat sebuah lorong yang langsung bersinar. Saat itu, Seber merasakan serangan bunga-bunga di belakangnya dan berkata dengan cemas, Wei Hong, cepatlah. Desir, Wei Hong tidak ragu lagi dan melangkah masuk. Begitu melangkah masuk, ia melihat lorong bunga di belakangnya tertutup rapat, dan semua serangan diblokir dari luar. Wei Hong menghela napas lega dan berlari ke depan. Jejak kaki yang tak beraturan terlihat di lorong itu. Wei Hong yakin pasti ada cukup banyak orang di depan. Lagi pula, meskipun ada cukup banyak orang yang terlibat dalam perkelahian di aula tadi, mereka hanyalah sebagian dari orang-orang yang masuk. Tik, tik, tik. Tepat saat Wei Hong berlari ke depan, terdengar suara tik. Suara itu terdengar agak aneh di lorong yang agak gelap. Saat itu, Wei Hong membungkuk begitu ia berhenti. Ledakan. Cakar yang sangat tajam mencengkeram tubuh Wei Hong. Jika Wei Hong tidak membungkuk seperti ini, kepalanya mungkin akan hancur. Bahkan Wei Hong pun tak berani melawan angin kencang dan tajam itu. Wei Hong melangkah ke samping, tetapi sebelum ia sempat bernapas, hembusan angin kencang datang dari 4 arah secara bersamaan. Suara gemuruh itu seakan menghancurkan seluruh lorong kecil itu. Wajah Wei Hong berubah, lalu ia berteriak pelan, dan menepukkan telapak tangannya ke arah timur dan barat. Bersamaan dengan itu, ia berguling seperti ikan mas. Ledakan, ledakan, ledakan. Konfrontasi yang mengerikan itu juga membuat seluruh lorong sedikit bergetar, tetapi tidak menghancurkannya. Pada saat ini, Wei Hong juga menemukan 4 orang di depannya, atau lebih tepatnya, mereka tidak bisa disebut manusia. Mereka lebih mirip zombie bela diri. Ledakan. Wei Hong tidak perlu melakukan apapun. Keempat zombie bela diri itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Wei Hong mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Sudah terlalu lama, energi mereka seharusnya sudah terkuras habis, dan serangan tadi juga menghabiskan sisa energi mereka. Tapi begini saja sudah cukup. Lagi pula, mereka memang tidak punya kecerdasan sejak awal, dan kematian mungkin adalah tujuan terbaik bagi mereka. Seber mendesah pelan dan berbicara. Wei Hong akhirnya mengerti mengapa ada jejak pertempuran di lorong itu. Sepertinya orang-orang yang lewat di depan mengalami kesulitan. Wei Hong mempercepat langkahnya dan menjadi lebih berhati-hati. Lagi pula, meskipun para zombie bela diri ini hampir tidak memiliki energi tersisa, mereka telah mampu bertahan di sini begitu lama, dan serangan terakhir mereka mungkin tidak akan lemah. Setelah menghancurkan ratusan zombie bela diri, Wei Hong berjalan ke ujung lorong ini. Yang mengejutkan Wei Hong adalah aroma obat yang kuat tercium dari depan. Setelah menarik napas, Wei Hong tampak segar kembali. Sesampainya di ujung, Wei Hong melihat sebuah danau kecil di depannya. Ada banyak sekali ramuan spiritual di sekitar danau. Namun, yang membuat Wei Hong sedikit tertekan adalah beberapa ramuan spiritual hanya tersisa akarnya, dan semua daun ramuan spiritual telah dijarah. Orang pembawa sial, apa kau harus sekejam itu? Wei Hong mengutuk diam-diam dan bersiap untuk terus berjalan maju, melewati danau. Selanjutnya, bagian depan seharusnya adalah kedalaman rerun Dewa Baize. Meskipun ada 6 master dengan kultivasi tingkat raja dan banyak kultivasi tingkat setengah raja, tetapi sekarang setelah dia datang ke sini, Wei Hong harus berjuang apapun yang terjadi. Saat itu, langkah kaki terdengar di belakangnya. Wei Hong segera bersembunyi. Ia hanya melihat 2 sosok berjalan masuk dari belakangnya, seorang pria dan seorang wanita, keduanya tampak tua. Aku benar-benar tidak menyangka kita tidak dapat apa-apa kali ini, kata wanita itu dengan suara rendah. Ia tinggi dan ramping. Xiao Yu, kita kesini cuma mau coba-coba. Haha, kamu tadinya nggak mau, tapi akhirnya datang juga. Ada yang mau ikut, tapi belum bisa. Pria di sebelah wanita itu tersenyum tipis,
lalu terkekeh. Orang menyebalkan itu hanya mencari pria liarnya. Dia tidak datang ke sini untuk mencari pengalaman. Untungnya, para tetua tidak mengizinkannya datang. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu, wanita itu menunjukkan sedikit kecemburuan di matanya dan berkata dengan muram. Xiao Yu, hati-hati dengan kata-katamu. Ye Hongyu sekarang adalah harapan seluruh klan Bifang kita. Jika kakak senior Bi Yun tahu tentang ini, dia pasti akan marah besar. Wajah pria itu sedikit berubah, dan dia segera berbisik. Bigang, apa yang kau takutkan? Siapa di sini yang bisa mendengarmu? Apa kau juga menyukainya? Teriak wanita bernama Xiao Yu dingin dengan sedikit amarah di wajahnya. Xiao Yu, kenapa kau berpikir seperti ini di hatiku? Kaulah satu-satunya yang paling kucintai. Pria bernama Bai Yun itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata. Begitulah, orang menyebalkan itu memang punya darah yang lebih murni. Keluarganya sebenarnya masih ingin mengandalkannya sebagai harapan mereka. Dasar jalang yang hanya bisa merayu orang lain. Setelah mendengar pria yang dicintainya mengatakan ini, Biyu tersenyum dan berteriak dingin. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Suara suram dan dingin terdengar, mengandung niat membasmi yang tak terhingga. Seluruh danau tampak hening. Langit kecil diselimuti niat membasmi. Wei Hong benar-benar kehilangan kendali. Ia menatap dingin pria dan wanita di depannya dan berteriak dengan gigi terkatup. Jika dia masih belum tahu siapa yang mereka bicarakan, maka dia sudah terlambat untuk menyadarinya. Ada niat membasmi yang dingin terpancar di matanya, menyelimuti pria dan wanita di depannya. Kamu siapa? Kemunculan Wei Hong yang tiba-tiba juga membuat mereka berdua ketakutan. Namun, ketika Biyu merasa bahwa kultivasi Wei Hong baru mencapai tingkat ke-9 tingkat kaisar, tatapan jijik melintas di matanya dan ia berkata dengan dingin. Akulah manusia liar yang kau bicarakan. Berlututlah dan minta maaf, kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Ekspresi Wei Hong sangat garang. Ia melangkah maju dan menunjukkan seluruh auranya. Kebetulan sekali. Aku tak menyangka kalau pria yang selama ini dipikirkan wanita jalang itu ternyata kau. Wajah Biyu sedikit terkejut, lalu ia tertawa sayang sekali dia tidak bisa datang hari ini. Setelah aku pulang, aku pasti akan bilang padanya kalau dia benar-benar wanita jalang dan sampah. Beraninya dia bersikap begitu sombong dengan level kaisar tingkat 9. Bigang, yang berdiri di sampingnya, juga memasang ekspresi jenaka di matanya. Ia tersenyum tipis dan berkata, aku tidak menyangka orang yang dipikirkan Ye Hongyu ternyata adalah kau. Jika kau tidak mengatakannya, aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Tapi sekarang, sayang sekali. Bigang, jangan basmi dia. Patahkan saja anggota tubuhnya. Lalu, aku sendiri yang akan menyeretnya ke hadapan perempuan jalang itu. Aku jadi bersemangat kalau membayangkan dia berpura-pura menyedihkan. Kebencian Biyu terhadap Ye Hongyu bisa dibilang sudah mencapai titik ekstrim. Saat itu, tatapannya sedikit tajam saat ia berbicara dengan keras. Baiklah, asal kamu bahagia, kamu boleh melakukan apapun padanya. Bigang tersenyum tipis, dan mereka berdua mengabaikan Wei Hong. Wei Hong menatap mereka berdua yang sedang berdiskusi, dan akhirnya berkata pelan, aku sudah muak dengan omong kosongmu. Aku punya satu kata terakhir. Berlututlah dan minta maaf padaku dan Xiao Ye, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Nak, apa kau pikir kekuatanmu luar biasa di antara generasi muda ras manusiamu itukah sebabnya kau begitu sombong? Kukatakan saja, dengan kualifikasimu saat ini, kau paling-paling hanya berada di level menengah ke bawah di dunia roh binatang kami. Bigang tertawa dan berkata dengan nada meremehkan setelah mendengar kata-kata Wei Hong. Jadi, kalian berdua ini apa? Tanya Wei Hong sambil mengerutkan kening. Kualifikasi kami berdua paling banter di atas rata-rata. Baiklah, setelah bicara banyak, saatnya aku melepasmu. Bigang mendengus dingin, dan dengan raungan rendah, ia langsung menyerbu Wei Hong. Aku akan dianggap berada di posisi atas jika aku membasmi kalian berdua. Wei Hong bergumam sendiri, menatap Bigang yang menyerbu masuk, menggelengkan kepalanya pelan, dan langsung berubah menjadi telapak tangan besar, lalu dengan satu tamparan, ia menghempaskan Bai Yun. Bai Yun jatuh tersungkur di kejauhan, muntah darah. Kamu, mata Biyu menunjukkan kengerian. Ia menatap Wei Hong dengan tak percaya, menunjuknya, dan gemetar hebat hingga tak bisa berkata-kata. Sekarang, giliranmu. Wei Hong menatap Bai Yu dengan amarah yang tak terkira, dan tangan raksasa yang terkondensasi di tangan kanannya langsung mencengkeram Bai Yu. Jejak niat pedang meluap dari tangan kanannya, dengan mudah menghancurkan dantian Bai Yu, dan menekannya ke tanah.
Berlututlah. Melihat Biyu berlutut di tanah, Wei Hong berteriak dengan suara berat. Pada saat yang sama, ia meraih Bigang dengan tangan kirinya dan menamparnya hingga berlutut di depannya. Nak, kalau kau punya nyali, basmi saja kami berdua. Kukatakan padamu, kau berani macam-macam dengan suku Bifang kami, kau sudah mati. Jauh di lubuk hati, kakak senior kami Biyun ada di dalam. Haha, kau sudah mati hari ini. Kukatakan padamu, begitu kakak senior Biyun tahu tentang penghinaanmu terhadap kami berdua, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Bigang bersikap tegas, menatap Wei Hong dengan dingin dan berteriak dengan marah. Jika kakak senior Biyun tahu, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Mata Bigang berkilat dingin dan penuh niat membasmi saat ia menatap Wei Hong dan berteriak dengan suara dingin. Begitu Wei Hong bergerak, ia tahu bahwa ia bukan tandingan orang ini. Namun, Bigang tidak panik. Ia tidak percaya Wei Hong berani melakukan apapun padanya. Namun, kata-kata Biyu di sampingnya membuat wajah Bigang langsung memucat. Ah, apa yang terjadi, kau benar-benar menghancurkan dantianku. Biyu merasa energi sejatinya telah sepenuhnya terkuras. Matanya memancarkan amarah yang luar biasa dan ia tampak seperti sudah gila. Ia menerjang Wei Hong dengan taring dan cakarnya yang terbuka. Retakan, Wei Hong mencibir dan mengerahkan kekuatan dengan kaki kanannya, mematahkan kedua lengan Biyu. Raungan tak manusiawi keluar dari mulut Biyu, dan raut wajah Bigang menjadi sangat buruk. Wah, kita ini anggota suku Bifang. Kalau kau begini, kau akan jadi musuh seluruh suku Bifang. Mati kau, mati kau. Bigang juga takut, bahasanya tampak kacau balau, dan dia meraung keras. Sayang sekali kamu tidak tahu. Melihat kedua orang itu, mata Wei Hong menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Ia melambaikan tangannya dengan lembut dan langsung mengumpulkan mereka. Di dalam mutiara Pluto, ia langsung mengekstrak ingatan mereka. Setelah mencerna ingatan mereka, seluruh tubuh Wei Hong seperti gunung berapi yang meletus, dan ia meraung, orang pembawa sial, kau sungguh beruntung. Xiao Ye tidak memiliki kehidupan yang baik di alam roh binatang. Meskipun beberapa tetua suku Bifang sangat mementingkan Xiao Ye, generasi murid muda lainnya merasa cukup terdiskriminasi terhadap Xiao Ye yang tiba-tiba muncul, dan bahkan mempersulitnya di mana-mana. Namun, karena kepribadian Xiao Ye yang alami, ia pada dasarnya memilih untuk tidak berhadapan langsung dan melawan beberapa orang dari suku Bifang. Akibatnya, pengakuan Xiao Ye tidak hanya gagal menghentikan orang-orang dari suku Bifang ini, tetapi mereka justru menjadi semakin agresif. Kalau begitu, tidak apa-apa, tapi Biyu ini benar-benar mesum. Pertama, ia sengaja berteman dengan Xiao Ye, bahkan membantu Xiao Ye dimanapun. Sepertinya ia dan Xiao Ye adalah saudara perempuan yang baik. Akhirnya, ketika mengetahui bahwa Xiao Ye masih mengkhawatirkan Wei Hong dan ingin pergi ke halaman Yuhua untuk beristirahat ketika Rerun Dewa Bai Ze muncul di dunia, Biyu diam-diam melaporkannya kepada para tetua, sehingga Xiao Ye langsung dikurung untuk merenung. Xiao Ye tidak diizinkan datang ke Rerun Dewa Bai Ze kali ini. Setelah Wei Hong mencerna ingatan Biyu, ia tidak sepenuhnya mengamuk. Di saat yang sama, ia diam-diam bertekad untuk terus menerobos. Wei Hong sama sekali tidak bisa membiarkan Xiao Ye sendirian di alam roh binatang dan tidak bisa maju. Wei Hong sudah tinggal cukup lama, jadi ia siap untuk pergi. Pada saat itu, Sai Bo menghentikan Wei Hong dan mencibir, "Nak, jangan terburu-buru pergi. Air di danau ini sungguh berharga." Kebaikan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sebar, Wei Hong berhenti dan tampak sedikit bingung. Hei, Nak, akar-akar tanaman spiritual ini pada dasarnya ada di danau, dan air danau ini bisa dibilang kolam tanaman spiritual. Energi spiritual di dalamnya tidak lebih buruk dari tanaman spiritual manapun. Mereka tidak punya cara untuk mengumpulkannya, jadi mereka membiarkannya begitu saja. Apa kau juga akan membiarkannya begitu saja? Sep terkekeh dan menggonggong. Desir, Wei Hong melambaikan tangannya pelan, dan beberapa tetes air di kolam pun tergenggam di tangannya. Di bawah penginderaan yang begitu cermat, secercah kegembiraan muncul di mata Wei Hong, karena cairan spiritual yang diserapnya membuat Wei Hong merasa kenyang dalam sekejap. Ini hanya beberapa tetes air, bagaimana jika semuanya? Wei Hong berpikir begitu, dengan tatapan terkejut di matanya, dan berkata cepat-cepat dan bawa pergi, jangan bicara omong kosong. 10 menit kemudian, ketika Wei Hong mengumpulkan semua air di kolam Mutiara Pluto, Wei Hong menunjukkan ekspresi kepuasan di wajahnya dan berlari cepat menuju kejauhan. Jika kelompok orang yang masuk sebelumnya hanya mengambil beberapa ramuan spiritual, maka Wei Hong sangat kuat. Ia bahkan mengambil semua cairan spiritual. Selain itu,
Akar spiritual yang tertinggal juga dikumpulkan oleh Wei Hong. Tidak akan ada rumput yang tersisa. Wei Hong melangkah maju, dan selanjutnya adalah bagian terdalam dari seluruh rerun Dewa Baize. Terlebih lagi, Wei Hong tahu bahwa karena banyak orang telah maju, tidak akan ada bahaya di jalan di depannya untuk sementara waktu. Lagi pula, mereka yang telah pergi ke sana seharusnya sudah membersihkan semuanya untuknya. Memikirkan hal ini, kecepatan Wei Hong semakin cepat. Seluruh lorong gelap gulita, tetapi itu sama sekali tidak mengganggu Wei Hong. Kecepatannya pun semakin cepat. Setelah beberapa menit, Wei Hong keluar dari lorong, tetapi ia merasakan cahaya putih yang sangat menyilaukan, yang membuat mata Wei Hong buta sesaat. Ini. Tak lama kemudian, ekspresi Wei Hong sedikit ngeri. Di hadapannya terbentang pemandangan putih yang luas. Kepingan salju tak berujung berjadewa dari langit, dan udaranya sangat dingin. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengerikan bagi Wei Hong. Yang benar-benar membuatnya kewalahan adalah 99 naga es berjadewa di udara. Aura masing-masing naga es berada di level raja. Melihat situasi ini, terutama karena Biyun dan yang lainnya terjebak di dalam, Wei Hong berbalik dan bersiap pergi tanpa berpikir panjang. Tunggu, nak. Melihat Wei Hong benar-benar ingin pergi, Seber segera menghentikannya. Ada apa, tanya Wei Hong bingung sambil menatap Seber. Nak, berani bertaruh, kau harus tahu, kalau kau ingin pergi ke alam roh binatang, meskipun kultivasimu saat ini sudah cukup kuat, itu masih belum cukup di alam roh binatang. Di rerun Dewa Baize ini, jika binatang suci Baize meninggalkan pil pengubah dewa dari garis keturunan Baize, maka fisikmu bisa berubah drastis lagi. Cyber menatap Wei Hong dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ganti pil ajaib. Wei Hong sedikit bingung ketika mendengar pil yang tidak dikenalnya ini. Ya, relik yang ditinggalkan oleh 10 binatang besar zaman kuno pada dasarnya berisi pil pengubah jiwa yang telah mereka sempurnakan seumur hidup untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Pil pengubah jiwa, sesuai namanya, dapat sepenuhnya mengubah energi dan jiwa seseorang, sehingga membersihkan semua kotoran dan mencapai lompatan kualitatif. Kalau tidak, menurutmu mengapa orang-orang dengan kultivasi tingkat raja ini mau datang ke rerun Dewa Baize ini? Setelah mengatakan ini, Seber berhenti sejenak dan berkata lagi, jika aku tidak salah, Hualong mendapatkan pil pengubah dewa di harta Xuanwu. Setelah mendengarkan perkataan Saibo, Wei Hong terlalu malas untuk peduli dengan rahasia guk-guk mati ini, tetapi melihat orang-orang yang terjebak di lapangan, dia tersenyum pahit dan berkata, menurutmu, jika kultivasi mereka saja tidak bisa lulus, bagaimana mungkin aku bisa lulus? Guk, nak, asal kau berani bertaruh, apa kau pikir 99 naga es ini asli? Haha. Kalau kau pikir begitu, kau salah. Kalau aku tidak salah, ini formasi naga es milik klan naga yang ditiru oleh orang-orang kuat dari garis keturunan Baize. Ini asli dan palsu. Dulu, klan naga mengandalkan formasi pembasmi hebat ini untuk menjadi tak terkalahkan. Sep menggonggong keras, ekspresinya sedikit mengejek. Kebaikan. Mendengar ucapan Seber, Wei Hong tertegun sejenak, namun Seber tersenyum tipis dan berkata, perhatikan baik-baik jejak 99 naga es ini. Wei Hong mendongak dan melihat bahwa meskipun Bai Yang, Kong Xiang, Biyun, dan Bai Yiliu semuanya terperangkap di dalamnya, lintasan naga es itu seperti instrumen manik-manik terestrial, saling bersilangan, dan setiap beberapa napas, sebuah jalur kecil melintas di tengahnya. Maksudmu, aku harus melewati jalan kecil dan menginjak tanah padat untuk melewati formasi ini hanya dalam beberapa tarikan napas. Wei Hong merasa dia melihat lintasannya dengan jelas, jadi dia terkekeh. Coba saja, kalau kamu bisa bertahan di sana selama 3 menit dengan melakukan ini, Paman Guk-Guk tidak akan pernah mengolok-olokmu lagi mulai sekarang, kata Seber ringan dengan tatapan mengejek. Mendengar perkataan Seber, Wei Hong marah dan berteriak, orang pembawa sial, apa yang akan kau lakukan? Berhenti berpura-pura. Percaya atau tidak, aku pasti tidak akan membantumu lagi saat kau meminta bantuanku. Kupikir Seber akan protes setelah aku berteriak seperti itu, tapi aku tidak tahu apa yang Seber pikirkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jalan-jalan kecil ini semua adalah jurus mematikan. Kalau kau menginjaknya, kau akan langsung diserang. Kalau kau ingin menghancurkan formasi pembasmi ini, hanya ada satu cara, mempertaruhkan nyawamu dan menghancurkan formasi ini dengan tekadmu untuk mati. Lebih spesifik, Wei Hong sedikit mengernyit. Nak, kau lihat di mana 99 naga es itu paling ganas, disitulah letak cara bertahan hidup. Itulah sebabnya aku bertanya apakah kau berani bertaruh. Jika kau tidak berani menerobos formasi, kita akan berbalik dan pergi. Mengenai apa yang terjadi dalam masalah ini,
kita tidak perlu peduli lagi, kata Cyber. Sepanjang perjalananku, aku tak pernah mengenal rasa takut. Aku selalu berjuang melawan langit. Kalau begitu, apa salahnya berjuang lagi? Mata Wei Hong berkilat tajam. Melihat serangan 99 naga es, yang merupakan serangan 99 kultivator tingkat raja, ia menggertakkan gigi dan menyerbu. Ia yakin Saibo, penasihat militer berkepala guk-guk itu, tidak akan menyakitinya. Jika ia mati, Saibo tidak akan selamat. Setelah melangkah masuk, Wei Hong tertegun melihat dirinya tidak diserang. Namun, Seber berteriak dalam hati, "Nak, apa yang kau tunggu pergi?" Ia melangkah maju. Bai Yang terjebak dan yang lainnya tidak dapat melihat Wei Hong sama sekali. Namun, yang mengejutkan Wei Hong adalah gadis berbaju kuning itu tidak ada di antara mereka. Wei Hong melangkah maju dan melihat sebuah pintu besar tiba-tiba muncul di depannya. Wei Hong langsung melangkah masuk. Setelah Wei Hong menerobos gerbang, seluruh rasa dingin perlahan menghilang. Di aula di depannya, terpancar kekuatan lembut yang tak terbatas. Dibandingkan dengan dunia luar, bisa dikatakan ada dua dunia yang berbeda. Namun, ketika Wei Hong hendak mengamati dengan saksama, sebuah suara dingin terdengar, "Manusia rendahan, keluarlah. Keluarlah dari sini, manusia rendahan." Sebuah suara yang bercampur dingin dan jijik terdengar, dan saat suara ini terdengar, pikiran Wei Hong tiba-tiba bergetar, seteguk darah muncrat keluar, matanya menunjukkan kengerian, dan sosoknya tidak bisa berhenti mundur. Ia mengangkat kepalanya ke langit, dan melihat seorang gadis berbaju kuning berdiri dengan angkuh, dengan tatapan merendahkan di matanya, seolah-olah sedang menatap seekor semut. Terlebih lagi, wajahnya yang agak kekanak-kanakan tampak sangat dingin, dan ia menatap Wei Hong dengan ekspresi agak jijik. Wei Hong menatap gadis berbaju kuning dengan ekspresi agak acuh tak acuh. Ia tidak melihat gadis berbaju kuning di lautan api tadi, jadi Wei Hong tahu gadis itu mungkin telah menghancurkan formasi. Namun, setelah dipikir-pikir, formasi naga es ini awalnya milik klan naga, jadi wajar saja jika gadis berbaju kuning itu mudah menghancurkannya. Guk-guk mati, kalau kita bersatu dengan naga raksasa itu, bisakah kita mengalahkan makhluk kecil ini? Setelah mendengar apa yang dikatakan gadis berpakaian kuning itu, Wei Hong tidak memiliki kesan baik sedikit pun terhadapnya, dan karena itu, kemarahan muncul di hatinya. "Nak, ngaku deh kamu nggak bercanda, kamu punya tingkat kultivasi seorang raja. Lagi pula, di antara orang-orang ini, gadis berbaju kuning itu seharusnya yang terkuat. Kamu mau aku bergabung denganmu untuk mengalahkannya? Ini cuma lelucon." Saat itu, kata-kata Seber terngiang-ngiang di benak Wei Hong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong tahu bahwa ia tidak mungkin berhasil, jadi ia bersiap untuk pergi diam-diam. Namun, saat itu, gadis berbaju kuning melihat bahwa Wei Hong belum pergi, dan berkata dengan dingin, "Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu." Desir. Setelah gadis berpakaian kuning itu selesai berbicara, ia tidak memberi Wei Hong kesempatan untuk bereaksi. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga raksasa dan langsung mencengkeram Wei Hong. Bahkan ketika Seber berteriak untuk melarikan diri, sudah terlambat. Wei Hong terlilit cakar naga ilusi dan meraung marah, tetapi sia-sia. Ia bahkan tidak bisa melepaskan diri. Gadis berpakaian kuning itu menunjukkan sedikit ejekan di wajahnya yang lembut dan berkata dengan ringan, "Bagaimana kau bisa datang ke sini tapi tubuhmu tidak buruk? Jika kau bisa bertahan sebentar saja, aku akan melepaskanmu." Wajah yang agak kekanak-kanakan itu mengucapkan kata-kata yang terdengar kuno dan sangat dingin, yang membuat Wei Hong hampir meraung ke langit. Pertama, ia dipermalukan oleh Bi Yun, dan sekarang ia dipermalukan oleh orang dari klan naga ini. Wei Hong sangat ganas. Ia bisa merasakan tulang-tulangnya seperti patah, tetapi teknik overload-nya digunakan dengan cepat. "Haha, lumayan, lumayan. Aku tidak menyangka akan bertemu manusia seperti itu. Tubuhnya jauh lebih kuat daripada beberapa sampah di klan naga kita. Lagi pula, bahkan orang menyebalkan seperti Bi Yun pun terjebak, tapi kau berhasil menerobos masuk. Cukup menarik." Gadis berpakaian kuning itu tampaknya telah menemukan mainan yang menarik dan dia benar-benar mulai tertawa, sangat berbeda dengan gadis yang dingin dan tegas tadi. "Oke, 1 menit sudah berlalu. Aku akan menepati janjiku dan membiarkanmu pergi. Haha, kuharap kau bisa bertahan lebih lama lain kali." Pada saat ini, gadis bernama Huang Fang itu melempar Wei Hong dengan ringan dan langsung menghantamnya ke dinding. Ledakan. Setelah terbentur dinding dengan keras, Wei Hong merasa tubuhnya hampir hancur. Ia memuntahkan seteguk darah dan jatuh tersungkur ke tanah, tak mampu berdiri. Gadis berbaju kuning itu tak lagi menatap Wei Hong. Jelas,
Di matanya, manusia di depannya hanya sedikit lebih kuat dari seekor semut dan sama sekali tak layak untuk diperhatikan. Dengan kesedihan dan amarah di matanya, mata Wei Hong hampir berdarah, tetapi Seber berkata dengan lemah dalam hati Wei Hong anak kecil, pukulan ini lebih kuat dari yang terakhir kali, apakah kamu yakin bisa menahannya? Gulungan, Wei Hong menggeram pelan, dan di saat yang sama, ia segera mempraktikkan teknik generasi Raja Ibel dan memandang sekeliling dengan acuh tak acuh. Daripada menyebutnya aula, lebih baik menyebutnya ruang batu. Seluruh ruang batu memancarkan energi spiritual yang lembut. Wei Hong dapat melihat bahwa energi itu terpancar dari dinding-dinding di sekitarnya. Jelas, dinding-dinding di ruang batu ini juga terbuat dari bahan-bahan khusus. Di aula batu, terdapat peti kristal besar dengan kerangka Bai Ze di dalamnya. Bukan itu yang menarik perhatian Wei Hong. Yang benar-benar menarik perhatian Wei Hong adalah bola cahaya merah yang melayang di atas peti kristal tersebut. Di dalam bola cahaya tersebut, terdapat pil hijau sebesar 2 kepalan tangan. Pil itu berdetak dan bergetar pelan seperti jantung. Dengan sedikit getaran tersebut, aura di sekitarnya pun ikut bergetar. Pil pengubah dewa, ini adalah pil pengubah dewa. Melihat pil pengubah dewa yang ada di dekatnya, mata Wei Hong menunjukkan sedikit keengganan, tetapi ia tak berdaya. Pada saat itu, gadis berbaju kuning juga mengenali pil pengubah dewa dan tertawa mengejek orang tua yang sudah mati. Kau tidak menyangka klan naga kita yang datang lebih dulu, kan haha, aku akan menerima kedua pil pengubah dewa ini dengan senang hati. Setelah mendengar apa yang dikatakan gadis berbaju kuning, Wei Hong menyadari bahwa klan naga kemungkinan besar adalah musuh bebuyutan klan Bai Ze. Saat Wei Hong sedang memikirkannya, ia melihat gadis berbaju kuning meraih pil ilahi. Hah, gadis berbaju kuning bergumam pelan, Ternyata, ketika ia mencoba meraihnya, telapak tangannya langsung terhalang oleh formasi pelindung. Hal ini membuat gadis berbaju kuning tampak sedikit terkejut. Lalu, ia mencibir, sudah lama sekali, kekuatan formasi ini bahkan tak 1/1000 dari sebelumnya. Hancurkan untukku. Hancurkan itu untukku. Gadis berbaju kuning itu berteriak keras, lalu mengerahkan kekuatan tangan kanannya lagi. Kekuatan dahsyat itu menghantam penghalang dengan keras, menyebabkannya hancur. Namun, pada saat itu, kelima cakar yang terkondensasi di tangan kanan gadis itu ingin menangkap bola cahaya itu, tetapi ada kekuatan perlawanan tak terlihat yang mencoba menghentikan gadis berbaju kuning itu. Mendengus, gadis berbaju kuning itu tiba-tiba menarik tangan kanannya, lalu kedua jarinya menjentikkan ringan ke arah bola cahaya itu. Boom, boom, boom. Saat gadis berbaju kuning itu menyerang berulang kali, bola cahaya itu mulai pecah di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, gadis berbaju kuning itu menunjukkan sedikit senyum di matanya. Saat itu, ia mencibir dan berkata, pecahkan untukku. Saat gadis berpakaian kuning itu menyelesaikan kata-katanya, bola cahaya itu langsung hancur, dan Sendan ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh gadis berpakaian kuning itu. Ledakan, tepat ketika gadis berbaju kuning itu mengambil pil pengubah dewa di tangannya, energi spiritual seluruh ruang berkumpul ke arah gadis berbaju kuning itu. Wei Hong menatap pil pengubah dewa dengan mata membara, tetapi tidak berani bergerak. Meskipun kultivasinya telah pulih sepenuhnya, ia dapat memahami kengerian gadis berbaju kuning itu. Jika ia merebutnya sekarang, bahkan jika ia menyerangnya, ia tidak akan punya kesempatan. Sial, aku tidak mau menerima ini. Wei Hong meraung pelan, dan gadis berbaju kuning itu sedang memegang pil pengubah sen dengan lembut di tangannya. Tiba-tiba ia mengerahkan tenaga di tangannya, seolah-olah terbakar, dan pil pengubah sen itu tampak perlahan menyusut bersama api yang membakar. Hei, nak, tenanglah. Gadis ini benar-benar hebat. Dia benar-benar ingin memurnikan pil ajaib di sini. Saibo menghela napas pelan dan berkata bahwa pil ajaib itu tidak boleh diminum, melainkan dicairkan dan dicerna sekaligus. Wei Hong sudah mendengar Saibo membicarakan hal ini, jadi menatap gadis di udara, Wei Hong hanya bisa iri, cemburu, dan benci, tetapi tidak berani berbuat apa-apa. Meskipun gadis itu masih muda, berdasarkan caranya tadi, ia tahu jika ia bergerak, ia mungkin akan langsung terbasmi. Sial, ini benar-benar membuat frustrasi. Saat itu, gadis berbaju kuning sedang memurnikan saripatinya dengan cepat. Seluruh pil Sen Huan telah mengembun menjadi bola cairan. Melihat bola cairan itu, Wei Hong benar-benar putus asa. Saat itu, gadis berbaju kuning melirik Wei Hong dengan tenang. Kenapa kau tidak pergi? Apa kau ingin aku meninggalkan sedikit untukmu? Pamanmu, Wei Hong mengumpat dalam hati saat ini, tetapi situasinya tidak sebaik orang itu,
jadi dia membungkuk sedikit kepada gadis berbaju kuning dan berkata terima kasih telah membiarkanku pergi, aku akan membalasnya di masa depan. Ledakan. Gadis berbaju kuning terkejut karena Wei Hong berani mengucapkan kata-kata mengancam saat ini, jadi ia tersenyum dingin dan mengayunkan tangan kanannya dengan keras, menjatuhkan Wei Hong dengan keras. Untungnya, Wei Hong langsung terhempas oleh peti mati kristal itu. Sepertinya kamu ingin mati. Gadis berbaju kuning itu menelan ludah, lalu menatap Wei Hong yang berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Namun, tiba-tiba ia merasakan demam di sekujur tubuhnya, dan wajahnya menjadi agak muram dan gelap. Hal ini membuat raut wajah gadis itu berubah, dan ia pun segera duduk bersila. Maaf, senior, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Demi keselamatan saya pergi dulu. Setelah menutupi kerangka itu lagi, Wei Hong mengepalkan tinjunya sedikit, menunjukkan sedikit permintaan maaf, lalu bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, sebuah pikiran muncul dari peti mati itu. Nak, kenapa kau buru-buru pergi selanjutnya, saatnya kau balas dendam. Hehe, orang-orang dari klan naga ini berani sekali menindas klan Bai Ze kita seperti ini. Aku akan membuat mereka kehilangan istri dan pasukan mereka. Mendengar suara tua dari peti mati, bercampur dengan sedikit konspirasi, Wei Hong secara naluriah merasa ada yang tidak beres, jadi ia mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior, aku terlalu lemah, jadi aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Soal balas dendam, aku ingin hidup beberapa tahun lagi. Selamat tinggal. Wei Hong ingin segera pergi, tetapi pada saat itu, sebuah tarikan lembut langsung menarik Wei Hong. Di saat yang sama, pikiran itu kembali tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membasmimu. Aku tidak akan membasmimu hanya karena kau bisa melindungi orang-orang malang dari klan Bai Zeku. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wei Hong sedikit bingung, tetapi ia tidak bisa pergi sekarang. Ketika ia berbalik dan menatap gadis berbaju kuning itu, ia tiba-tiba sedikit terkejut. Pada saat itu, gadis berbaju kuning itu tampak seperti terbakar api tak berujung di sekujur tubuhnya, sementara separuh tubuhnya terhimpit oleh dingin yang ekstrim. Namun, gadis berbaju kuning itu tidak kehilangan akal sehatnya. Ledakan. Pada saat ini, tubuh gadis berbaju kuning tiba-tiba bergetar, dan batinnya langsung sedikit tenang. Namun, Wei Hong sekilas melihat kulit gadis berbaju kuning yang terekspos itu sedikit memerah. Pada saat ini, gadis berbaju kuning itu tiba-tiba berdiri. Yang dilihatnya hanyalah tangan kanannya yang mengembun menjadi pedang tajam, yang langsung menebas Wei Hong. Wajah Wei Hong berubah drastis dan ia mengumpat dalam hati. Saat itu, ia kehilangan kendali dan berguling ke samping dengan cepat. Ledakan. Peti mati kristal itu hancur berkeping-keping, dan kerangka Bai Ze pun hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pada saat itu, gadis berbaju kuning menunjukkan kemarahan yang luar biasa di matanya. Wei Hong, yang kini bebas, hendak pergi dengan cepat, tetapi sebelum ia sempat pergi, ia ditarik kembali oleh gadis berbaju kuning itu. Jangan pergi terlalu jauh. Wei Hong tak tahan lagi saat ini, dan meraung dingin pada gadis berbaju kuning itu. Aku cuma mau pinjam sedikit energi yang darimu. Lagi pula kau sudah mau mati, dan percuma saja menyimpan energi yang di tubuhmu. Cahaya dingin berkilat di mata gadis berbaju kuning itu. Ia menatap Wei Hong dengan acuh tak acuh dan mendengus dingin. Pada saat yang sama, ia menarik pelan dengan kedua tangannya dan langsung mengendalikan Wei Hong. Wei Hong, hati-hati, wanita ini ingin mengambil paksa energi yangmu, bisik seberdalam hati Wei Hong. Kalimat ini hampir mengejutkan Wei Hong sampai kehilangan akal sehatnya. Tadi, Wei Hong hanya bertanya-tanya apakah gadis berbaju kuning itu sedang berlatih seni yin dan yang, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa gadis berbaju kuning itu benar-benar ingin memaksa energi yangnya. Jika itu S** antara pria dan wanita, Wei Hong mungkin akan mempertimbangkannya. Meskipun Wei Hong meminta pemukulan karena berpikir demikian, gadis berbaju kuning itu sebenarnya ingin mengambil paksa energi yangnya. Jika itu terjadi, fondasi kultivasi Wei Hong pasti akan terpengaruh. Justru karena itulah, setelah mendengar apa yang dikatakan gadis berpakaian kuning itu, Wei Hong, yang baru saja tertekan, menjadi sangat marah. Ia meremas pelan kedua bom peledak di tangannya dan dengan cepat meledakkannya. Ledakan. Seluruh ruang batu berbenturan hebat akibat ledakan guntur, seolah-olah akan runtuh, dan Wei Hong pun terbebas dari serangan gadis berbaju kuning. Jika sebelumnya, gadis berbaju kuning mungkin tak takut sama sekali, tetapi sekarang ia harus menekan benda yang sangat yang itu. Aku ingin menyelamatkan nyawamu, tapi karena kau mencari kematian, kau tak bisa menyalahkanku.
Wajah gadis berpakaian kuning itu berubah sangat ganas, dan ia berteriak pada Wei Hong. Ledakan, cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya terlihat dari tubuhnya. Cahaya-cahaya ini mengembun menjadi naga-naga emas di udara, dan naga-naga emas itu menjerat Wei Hong sepenuhnya. Sekeras apapun Wei Hong meronta, ia tak mampu melepaskan diri. Pada saat ini, kelima cakar yang terkondensasi di tangan kanan gadis berpakaian kuning itu terulur ke arah Wei Hong, jelas ingin memaksa energi yang dari tubuh Wei Hong. Haha, klan naga masih mendominasi seperti sebelumnya. Pada saat ini, sebuah suara samar terdengar, dan peti mati kristal serta pecahan kerangka yang dihancurkan oleh gadis berbaju kuning perlahan mengembun menjadi sosok ilusi. Pria tua itu menatap gadis berbaju kuning dengan senyum tipis di wajahnya. Siapa kamu? Ekspresi gadis berbaju kuning berubah sedikit dan dia berteriak dingin. Haha, kau membobol makamku dan menghancurkan mayatku, dan sekarang kau bertanya siapa aku. Sungguh menggelikan, kata lelaki tua itu sambil tersenyum tipis, geli terpancar di matanya. Apakah kau menggunakan pil pengubah dewa ini untuk suatu trik melihat prajurit klan Bai Ze yang tiba-tiba muncul? Gadis berbaju kuning itu tidak terlalu panik, karena ini hanyalah perpecahan jiwanya. Bukan, yang kau minum bukan pil pengubah dewa, melainkan pil yin yang efeknya mirip dengan pil pengubah dewa, kata lelaki tua itu dengan tatapan aneh dan senyum tipis. Kau, klan Bai Zemu sungguh tak tahu malu. Mendengar tiga kata pil yin yang, raut wajah gadis berbaju kuning itu berubah drastis, matanya berkilat marah, dan ia meraung keras. Haha, kami ini tidak tahu malu dibandingkan dengan kalian, para naga, kami malu pada diri sendiri. Kalian, para naga, sebenarnya ingin menduduki makamku duluan. Kau benar, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membasmi kalian. Aku hanya ingin berbuat baik untuk kalian, para naga, pada akhirnya. Pria tua itu tertawa setelah mendengar kata-kata gadis berbaju kuning, lalu melambaikan tangannya dengan ringan. Hanya untuk melihat pil lain muncul di tangan kanannya, dan kali ini, pil itu langsung berubah menjadi, dan disuntikkan langsung ke tubuh gadis berpakaian kuning itu. Jika kau menyerap energi yang dengan paksa, itu akan terlalu tidak adil bagi pemuda ini. Lebih baik nikmati saja kesenangan antara pria dan wanita. Lagi pula, pernikahan antar manusia sebenarnya cukup baik. Saat lelaki tua itu berbicara, dia menatap Wei Hong, dan ekspresi Wei Hong juga sedikit getir. Senior, tolong jangan sakiti aku. Haha, nak, mana mungkin aku menyakitimu, aku hanya memberi diriku kesempatan. Dan tolong bebaskan orang-orangku yang malang. Pria tua itu tertawa, lalu berkata dengan sedikit sedih. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, raut wajah Wei Hong berubah drastis, dan lelaki tua itu seolah merasakan apa yang dipikirkan Wei Hong. Lepaskan gadis itu dari ruangmu. Sayang sekali, sudah lama sekali, dan dia masih sama. Apa? Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, wajah Wei Hong berubah drastis. Lelaki tua ini setidaknya seorang pria kuat dari puluhan ribu tahun yang lalu. Dan dilihat dari nadanya, mungkinkah Bai Ling juga berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu? Desir. Sambil teralihkan, Wei Hong melepaskan Bai Ling. Sambil menatap Bai Ling, lelaki tua itu tersenyum tipis. Baiklah, aku akan memberi Bai Ling kesempatan, dan kau harus menikmati kesempatan yang kuberikan ini. Ledakan, ledakan, hanya sebagian kecil saripati pil yin yang diserap langsung oleh Wei Hong. Dalam sekejap, tubuh Wei Hong menjadi sangat panas, dan api jahat langsung menyerang seluruh tubuhnya. Namun, ia tidak kehilangan akal sehatnya, jadi ia melawan dengan keras. Saat ini, gadis berbaju kuning itu memiliki kulit yang sangat panas dan merah. Rasionalitas di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh nafsu. Ia tampak kehilangan akal sehatnya dan berjalan menuju Wei Hong selangkah demi selangkah. Desir, gadis berbaju kuning itu melepas pakaian atasnya, dan kedua lengannya yang putih mulus melingkari leher Wei Hong. Pada saat yang sama, tubuhnya yang agak panas menghambur ke dalam pelukan Wei Hong. Ledakan, pikiran Wei Hong nyaris kabur sesaat, menatap gadis dalam pelukannya, yang beberapa saat lalu begitu sombong, sekarang terengah-engah, dan pesona tak berujung di matanya membuat Wei Hong kehilangan akalnya dalam sekejap. Ledakan, namun, saat itu, mata gadis berbaju kuning itu memancarkan secercah kejernihan, dan ia langsung menghantam Wei Hong dengan telapak tangannya, lalu berteriak dingin. Jika kau berani menyentuhku, wahai manusia rendahan, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Semua ras manusia yang berhubungan denganmu akan musnah. Mendengar kata-kata gadis berpakaian kuning itu, mata Wei Hong berkilat haus darah, dan seluruh wajahnya menjadi semakin ganas. Ia teringat ejekan dan hinaan kejam gadis itu barusan,
bahkan upayanya untuk menghisap energi yang dan membasminya. Ia juga teringat serangan bertubi-tubi yang ia alami di alam roh binatang. Sesaat, Wei Hong menggeram seperti binatang buas. Hari ini aku tidak hanya akan menyentuhmu, aku akan kamu. Sosok Wei Hong secepat kilat, dan ia memeluk gadis berbaju kuning itu. Di saat yang sama, pakaian gadis itu pun dirobek-robek oleh Wei Hong dalam sekejap. Dalam sekejap, Wei Hong menelanjangi gadis berbaju kuning itu hingga ia menjadi putih. Namun, kulit gadis itu tidak seputih salju. Sebaliknya, kulitnya memancarkan warna tembaga khas klan naga. Kulitnya sangat montok, lembut saat disentuh, dan memiliki elastisitas yang baik. Wei Hong sama sekali tidak lembut. Ia meremas kasar payudara gadis berbaju kuning itu dengan tangannya. Ia berbalik ke samping, pinggang dan perutnya menempel erat di bokong gadis yang putih dan paling mempesona itu. Wei Hong menggeram dan memasuki bagian ini dengan ganas. Ah! Gadis berbaju kuning itu menjerit pelan saat itu, tetapi jeritan ini tidak hanya tidak membuat Wei Hong bersimpati, tetapi malah membuat gerakan Wei Hong semakin kasar. Raungan yang sangat menyegarkan itu menggema di ruang batu, disertai erangan menyakitkan yang terdengar seperti isak tangis. Kamu ini sapi? Ya kamu nggak mau basmi aku, kan aku bilang apa tadi nanti aku balas. Ya, aku mau menghajarmu sekarang juga. Wei Hong tak puas hanya dengan postur ini. Ia mengangkat gadis berbaju kuning itu dan membuatnya berlutut di hadapannya bak perempuan jalang dengan bokong montoknya menghadap ke arahnya. Wei Hong menciumnya pelan. Bersamaan dengan itu, tangan Wei Hong menepuk-nepuk bokongnya dengan lembut, jejak telapak tangan yang jelas perlahan muncul di bokong gadis itu, membuat Wei Hong semakin terangsang. Ah! 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 Jeritan pelan terdengar dari mulut gadis berbaju kuning itu, dan sulit dibedakan apakah itu rasa sakit atau rasa nyaman. Saat ini, Wei Hong bagaikan binatang buas, tak kenal lelah. Meskipun ia masih memiliki sedikit akal sehat ini membuat Wei Hong terus-menerus melampiaskan kekesalannya. Mengenai apakah ia akan dibasmi oleh gadis berpakaian kuning setelahnya, Wei Hong tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Ia hanya memikirkan satu hal sekarang, menghajar gadis berpakaian kuning itu dengan keras. Hanya dengan cara inilah Wei Hong dapat melampiaskan rasa frustrasinya. Melihat gadis berbaju kuning berkeringat deras, mata Wei Hong menunjukkan sedikit kegilaan. Ia memeluk pinggang ramping gadis berbaju kuning itu, menarik Wei Hong kecilnya keluar, dan dengan ganas memasukinya, sementara gadis berbaju kuning itu menjerit tak manusiawi. 940